Halo, baik, kita mulai ya teman-teman. Terima kasih banyak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita hadir lagi di diskusi sekolah milik publik ya. Hari ini kita ngangkat tema yang agak lebih advance kali ya. Oh enggak, sama aja sih, lebih tidak ada yang lebih ya. Eh, eh, kita ngangkat tema yang mungkin masih jarang untuk isu-isu di isu-isu pendidikan kali ya. Coba nanti kita bedah gitu, bagaimana sebenarnya energi terbarukan ini juga bisa berdampak bagi situasi pendidikan, atau bagaimana sih perkembangannya hari ini gitu. Nah, kali ini kita ngangkat tema listrik mandiri dengan energi terbarukan. Udah ada para expert nih yang hadir di kita, para ahli gitu ya, yang mumpuni lah di bidangnya begitu, untuk menjelaskan ke kita, mulai dari gambaran besar sampai gambaran detail gitu ya, mulai dari gambaran kebijakan sampai ke gambaran teknik pengembangannya gitu. Nah, ada Mas Wira, senior policy di Yayasan Indonesia Cerah gitu. Mas Wira udah malang melintang nih di isu energi terbarukan, khususnya kebijakan gitu ya. Beberapa koalisi-koalisi juga disupport oleh hasil-hasil riset dari Mas Wira dan teman-teman. Nah, juga ada Mas Suka Pradita. Mas Dita lebih di Renewable Energy Advisor di GIZ ya. Eh, akan menjadi narasumber kita juga hari sore ini gitu, dan akan memberikan satu gambaran ke kita tentang bagaimana sih perkembangan energi di Indonesia. Bahkan nanti secara detail Mas Dita akan ngomongin tentang hidro kali ya Mas ya, tentang air ya. Uh, nah, kemudian dari sisi tataran nih yang sebenarnya tataran pemerintah daerah ya, ada Mbak Silviani Resi, Kasubag Administrasi Kewilayahan Sumba Tengah gitu ya. Kita tahu Indonesia yang negara kepulauan kayak gini sebenarnya sangat cocok sekali tuh dengan energi terbarukan, sehingga lebih lebih semua orang bisa merasakan listrik. Nah, teman-teman, biar nggak berpanjang lebar pengantarnya, silakan Mas Wira untuk menjelaskan tentang energi terbarukan dari sisi policy ke kita-kita semua. Silakan Mas Wira. Ya, terima kasih Mas Iqbal. Ini presentasinya saya mulai langsung aja gitu. Kita akan mengulas dasar-dasarnya aja dulu gitu kan, karena waktu pertama diajak ngomong saya ragu-ragu pada tingkat bagaimana gitu. Cuman kita ulas cepat aja, nanti mungkin lebih banyak waktu untuk pertanyaan. Boleh slide selanjutnya Mas Richard? Nah, jadi kurang lebih saya mau ngebahas dulu dasar-dasar energi terbarukan, ulasan singkat aja bagi yang mungkin belum tahu gitu kan, atau refresher bagi yang sudah lebih paham. Terus saya mau membahas ketersediaan energi di Indonesia, berbagai opsi energi yang kita punya. Terus saya mau menjelaskan nantinya bagaimana energi terbarukan akan lebih berpihak pada bangsa. Terus kita bisa sama-sama membahas kemana arah kebijakan energi kita, terus kita sendiri bisa apa. Selanjutnya, Mas. Oke, next. Nah, ini cara kerja fotovoltaik, singkatnya aja, nanti saya rasa slides-nya bisa dibagikan juga. Tapi intinya ketika sinar matahari datang, kita punya teknologinya kurang lebih akan ada dengan membuat perbedaan lapisan, beberapa lapisan berbeda dengan material berbeda, kita bisa membuat pergerakan elektron itu yang akan menjadi listrik. Selanjutnya, Mas. Kalau untuk turbin air, dan turbin air ini buat turbin besar, turbin kecil, pada umumnya selain fotovoltaik harus dipahami gitu, bahwa kebanyakan teknologi terbarukan kita, energi terbarukan kita, pada umumnya menggunakan turbin. Kita menggunakan daya alam untuk menggerakkan sebuah turbin, dari turbin itu menggunakan motor yang jadi menghasilkan listrik. Gitu. Jadi turbin air pada umumnya, kalau yang contoh ini contoh turbin air yang kecil saja gitu kan, dengan membuat head gitu atau perbedaan ketinggian. Jadi kita membuat ada perbedaan energi potensial dari massa air itu, ketika kita alirkan airnya, air tersebut akan menggerakkan turbinnya dan turbinnya menghasilkan energi. Kalau untuk
hidro besar gitu. Kalau contoh ini kan hidro kecil dia dengan pipa kecil aja atau dengan saluran kecil. Kalau nanti mungkin Mbak Sylvia akan ngebahas di Sumba experience-nya bagaimana gitu. Tapi pada umumnya dengan saluran kecil aja, asal perbedaan head-nya cukup besar atau tinggi atas bawah itu cukup besar, dia bisa menggerakkan turbinnya sehingga menghasilkan listrik. Tapi kalau untuk dam-dam besar, misalnya Jatiluhur gitu kan, pada umumnya alirannya di dalam strukturnya gitu. Tapi bisa terlihat nanti ketika airnya keluar kan cukup deras gitu. Jadi kekuatan daya tersebut yang menggerakkan turbinnya. Next, Mas. Nah, kalau turbin angin juga pada umum konsepnya dasarnya sama, pokoknya ketika turbin bergerak dia akan menghasilkan pergerakan itu yang membuat dinamonya bergerak, menghasilkan listrik gitu kan. Kalau turbin angin saat ini kebanyakan bentuk yang kita lihat adalah baling-baling gitu, tapi ada juga kadang-kadang nanti bentuk helix gitu kan. Itu ada juga yang bentuk kayak bahkan cuman kosong aja juga bisa, tergantung pinter-pinternya aja, itu ada kegunaannya beda-beda. Tapi pada umumnya yang kebanyakan sudah di-deploy, sudah digunakan saat ini bentuknya baling-baling, itu bisa terlihat dengan mudah, tapi untuk penggunaan di daerah urban nantinya mungkin bisa bikin versi helix gitu. Tapi intinya sama, ketika angin bergerak pada umumnya karena ada perbedaan temperatur dalam skala besar ya antara dua daerah gitu kan. Jadi itu menggerakkan angin yang menggerakkan turbin, menghasilkan listrik. Next. Nah, kalau ini ada namanya OTEC. OTEC itu adalah Ocean Thermal Energy Converter. Pada intinya, OTEC itu menggunakan perbedaan suhu di antara lapisan-lapisan air laut, gitu. Karena lapisan atas air laut pada umumnya banyak terkena sinar matahari, jadi lebih panas. Sementara yang di bagian lebih dalam, energi matahari yang masuk ke dalam lebih dikit, jadi dia lebih dingin. Dari adanya perbedaan temperatur tersebut, gitu, bisa dibikin dua pipa gitu yang berisi air gitu kan. Nanti air itu karena ada perbedaan panas gitu kan, dan juga didorong dengan motor gitu, dengan pompa sedikit, dia akan bergerak gitu. Dan dari perbedaan tersebut gitu, dia menghasilkan tekanan karena ada evaporatornya itu. Jadi sebagian air yang di dalam pipa tertutup itu karena didorong dan tekanan dan perbedaan energinya, dia evaporate jadi jadi istilahnya jadi uap air, tekanannya lebih tinggi, dan itu menggerakkan turbin. Turbinnya masuk ke generator, menghasilkan listrik. Next, Mas. Nah, kalau biogas, pada umumnya segala jenis sampah organik, gitu kan, dari misalnya buangan limbah peternakan, sisa-sisa potong ketika panen di pertanian, bahkan air buangan dan juga makanan buangan dimasukkan ke dalam air anaerobik digester. Jadi itu biasanya kayak septic tank tapi dibikin kedap udara gitu kan. Karena kedap udara jadi lebih banyak mikroba anaerobik yang bekerja di sana, dia akan menghasilkan biogas dan digestat. Digestat itu jadi kadang-kadang kenapa septic tank itu kita sedot gitu, karena banyak lumpurnya yang tidak bisa dimakan lebih baik atau diganti dicerna jadi udara, jadi gas gitu kan, itu harus dikeluarkan. Tapi pada umumnya kalau sebuah septic tank nggak banyak sampah lainnya, jarang-jarang perlu disedot gitu. Nah, dalam contohnya anaerobic digester untuk biogas ini cenderung akan ada digestatnya karena siklus hidupnya, siklus kita masukin makanannya untuk dapat biogasnya. Kalau misalnya kita tidak masukin makanan lagi yang lebih kaya untuk mikrobanya makan untuk menghasilkan biogas banyak, dia jadi produksi biogasnya menurun. Jadi pada umumnya setelah sekian lama biogasnya kita ambil, digestatnya kita keluarkan, tapi digestatnya itu pada umumnya masih bisa digunakan untuk banyak hal lain, misalnya untuk pupuk gitu kan, untuk menstabilkan tanah gitu, dan ya banyak kegunaan lain lah, bisa jadi pupuk kandang intinya. Tapi biogasnya itu yang keluar bisa disalurkan, ketika dibakar nanti bisa untuk menghasilkan listrik, atau bisa juga dibakar langsung untuk masak, atau juga ketika dipresurisasi dia bisa jadi biometan yang bisa jadi bahan bakar, ataupun biasa untuk bahan bakar di gas grid itu berarti masuk ke PLN gitu, masuk ke grid listrik besar, atau dijadikan sumber energi untuk kendaraan. Next, Mas.
Oke, sekarang itu ulasan singkatnya. Sekarang kita ngebahas ketersediaan energi di Indonesia tuh kayak bagaimana sih. Nah, ini kebanyakan sumber saya adalah dari RUEN. RUEN itu Rencana Umum Energi Nasional yang ditantangi Pak Jokowi tahun 2017 gitu kan. Di sana kita melihat data-data yang bisa diterima bersama lah saya rasa. Tentunya makin ke sini banyak data-data baru, tapi menurut saya konsep dasarnya dari Dewan Energi Nasional gitu kan, mereka melihat bahwa ketersediaan kita kayak gini loh, ke depannya ini yang akan terjadi kira-kira, oleh karena itu sebaiknya kita melakukan ABC. Nah, dalam contoh ini gitu, ini ketersediaan minyak Indonesia. Kita tahu semenjak 2003 kita sudah jadi net importir minyak ya. Nah, jadi supply kita bisa dilihat itu yang biru kecil di bawah gitu, dan Dan melihat bahwa kita makin lama harus impor makin banyak. Maka dari itu gitu kan banyak rekomendasinya, termasuk kenapa Dan pun merekomendasikan kita ada transisi terhadap energi terbarukan. Tapi intinya di sini kalau dilihat kan, lihat bagian kuningnya itu makin lama akan terus makin tinggi sebetulnya. Dan itu juga di sini dari 2025 disarankan ada perubahan-perubahan yang cukup drastis untuk smoothing gitu. Kalau nggak bisa-bisa naiknya jauh lebih tinggi lagi. Nah, nanti kita bisa bahas apa yang bisa kita lakukan sebagai perorangan atau sebagai kelompok gitu kan untuk membantu, karena besarnya kuning ini perlu kita lihat bukan hanya sebagai oke, kita bisa ngimpor gitu, tapi juga sebagai potensi bahaya bagi negara kita, bukan cuma bahaya secara fiskal tapi nantinya bahaya secara ketahanan negara juga. Selanjutnya Mas. Nah, ini perhitungan goblok-goblokan sayanya aja gitu kan, hanya untuk menggambarkan. Misalnya nih kejadian parah kan, selama ini kita berasumsi bahwa ya udah kita selalu bisa impor, betul. Tapi kalau tiba-tiba ada masalah ekonomi atau ada masalah perang misalnya, atau supply kita untuk impor terputus gitu kan. Perangnya nggak harus perang Indonesia ya, mungkin perangnya di tempat lain tapi supply-nya jadi terputus gitu. Kalau kita harus menggunakan supply absolut kita ya, ini supply total kita ya. Jadi minyak kita benar-benar di bumi Indonesia itu habis gitu kan. Dan ini berasumsi tahun 2025 penggunaan kita sekian, itu lurus, jadi nggak naik lagi ya. Kita cuma punya 9 tahun gitu. Kalau tentunya naik lagi, lebih cepat habisnya. Next, Mas. Nah, sama logikanya untuk gas bumi gitu kan. Gas bumi ini juga kita menunjukkan bahwa committed supply kita, supply yang kita yakin ada, yang bisa ada lah gitu ke depannya, itu yang biru. Sementara ke depannya gitu, dari Dan sendiri juga melihat bahwa kita makin lama akan harus nambah supply dengan cara impor gitu. Logikanya sama seperti gas bumi, seperti minyak bumi tadinya, kalau kita tidak melakukan perubahan-perubahan, ini berbahaya bagi keamanan kita. Selanjutnya Mas. Lagi-lagi ini perhitungan goblok-goblokan sayanya aja ya. Tapi kalau benar-benar semuanya, dan ini semuanya perlu dibedakan antara proven itu cadangan yang kita tahu ada di sana. Kita udah tahu lokasinya, sebagian mungkin kita udah siap dikeluarkan, sebagian mungkin kita masih perlu eksplorasi lebih untuk mengeluarkannya. Terus tambah juga ini probable dan possible itu yang benar-benar kalau kita habisin semuanya sampai kering nih. Kalau sampai kering dan hanya dengan penggunaan tahun 2025, kita hanya punya 45 tahun. Gitu. Jadi ya Indonesia belum 150 tahun juga kita udah kehabisan gas bumi, minyak bumi kita. Selanjutnya. Nah, kalau ini batu bara, kita dibilang kaya batu bara, betul, ada betulnya memang. Dan ini yang menarik adalah dari Dan sendiri juga menyarankan bahwa kita mulai mengurangi ekspor gitu, karena kalau di sini kan grafiknya beda tuh. Kita tahu penggunaan domestiknya, kita tahu penggunaan domestik akan makin meningkat, dan terus ini bagian atas itu ekspornya. Dibilang oleh Dan gitu kan bahwa mulai 2019 kita harus stop ekspor meningkat, harus kuotanya 400. Yang penting untuk kita ingat adalah sampai sekarang udah makin naik gitu. Kita terakhir tahun lalu kalau ekspor sampai 550 ya. Mungkin nanti Mas Iqbal bisa membenarkan saya. Cuman target tahun ini pun juga maunya sampai 600 kalau bukan karena corona kan di awal tahun kita dengar itu. Nah, kenapa ini bahaya gitu? Ketika kita ekspor gitu kan, oke, kita dapat devisanya, tapi juga mungkin Mas Iqbal nanti lebih pintar lah soal devisa itu turunnya kemana dan bagaimana gitu kan. Ini kan menguntungkan sebagian orang aja, sementara mungkin di daerah-daerah di mana kita kaya batu bara seperti di Kalimantan Timur, sebetulnya banyak kemiskinan di sana gitu. Jadi perlu kita pertanyakan, apakah retribusi yang dijanjikan batu bara ke negara itu benar-benar turun dengan baik gitu. Tapi juga bahwa
kita harus perhatikan gini. Nanti di slide selanjutnya akan dijelaskan lebih baik bahwa ketika kita mengekspor dan juga turut naik menggunakannya, demand kita naik terus gitu kan, itu bisa jadi masalah gitu. Selanjutnya Mas. Nah, ini perhitungan aja, lagi-lagi ini perhitungan goblok-goblokan saya. Kita mengambil total cadangan, benar-benar yang proven dan terbukti maupun yang terkira gitu kan. Kalau totalnya kita ambil, berarti benar-benar batu bara ini habis. Kalau yang proven itu yang kita tahu, kita udah punya aksesnya lagi-lagi. Sementara kalau yang total itu berarti benar-benar semua bumi Indonesia kita keruk gitu kan, batu baranya udah habis sama sekali. Kita tuh cuma punya 80 tahun dari tahun 2025 ya, dan itu berasumsi bahwa kurvanya nggak naik terus kayak kurva yang di slide sebelumnya, tapi bahwa kita ratakan gitu. Jadi ini Indonesia umur 150 tahun persis habis kita batu baranya. Kan itu bahaya kan, tentunya kita mau Indonesia nggak umurnya hanya 150 tahun. Selanjutnya. Nah, terus kita bilang bagaimana dengan nuklir? Ini juga nuklir ada data dari peneliti Batan sendiri tahun 2017 gitu kan. Kita tahu yang terukur yang kita tahu ada segitu uranium kita ya, itu 1.600 ton. Ada indikasi tambahan dan ini kalau bisa dilihat hipotetiknya besar sekali gitu. Kalau kita menggunakan nuklir gitu kan, ditulis research yang sama, silahkan dicari sendiri nantinya bisa, dia menunjukkan bahwa satu PLTN 1000 megawatt ekuivalen itu perlu 245 ton uranium lah. Nah, listrik kita saat ini yang terpasang kapasitas listriknya tuh kira-kira 70 gigawatt gitu kan. Ini maaf saya masih megawatt lagi tulisannya. Sementara kalau di kebutuhan listrik Indonesia tahun 2025 menurut Ken ya akan 135 gigawatt. Kalau kita menggunakan semuanya dengan nuklir, dan ini nuklir sumber uranium yang kita belum ketemu pun ya, dan benar-benar kita ambil semua di seluruh bumi Indonesia, kita ganti semua dengan nuklir, kita cuma tahan 2 tahun. Kalaupun kita pakai hanya 1/70 dari kapasitas terpasang kita saat ini gitu, cuma bikin satu PLTN, di paper tersebut dia menunjukkan bahwa kita punya supply yang terukur hanya buat 6 tahun operasinya. Habis itu kita benar-benar harus menambang dengan giat gitu kan, dan itu hanya satu PLTN 1000 megawatt ekuivalen. Jadi menurut saya juga nuklir bukan solusi jangka panjang yang bagus, karena kalaupun kita bikin sekarang paling cepat kan 5 tahun, dan sejarah nuklir juga banyak delay-nya segala macam, bisa kita bahas nanti. Next, Mas. Oke, nah sementara itu ini juga data dari EBTKE gitu. Kita punya potensi energi terbarukan yang sangat besar, bisa sampai dengan 713.000 megawatt gitu. Dan saat ini kita baru memakai kira-kira 2%-nya. Gitu. Next, Mas. Nah, ini juga sama, dari dokumen yang sama, kenapa angkanya beda, perbedaannya dia tidak mengambil total energi lautnya, lebih kecil lah. Jadi dia mengambil potensi energi laut yang menurut Ken benar-benar bisa kita kembangkan lah dalam 20 tahun ke depan. Tapi tetap saja dari 450 gigawatt, gitu, kita baru pakai 2%-nya. Next, Mas. Nah, ini juga penting gitu kan, selama ini banyak yang bilang energi terbarukan lebih mahal gitu. Mari kita lihat kenyataannya. Next. Nah, ini LCOE. LCOE itu adalah levelized cost of electricity. Istilahnya setelah semua biaya diperhitungkan, biaya pemasangan, biaya teknologi, biaya pengaliran gitu kan, biaya pengembangan, kan kita dapat range. Ini berdasarkan proyek-proyek yang sudah ada saat ini dan juga pengalaman yang bisa diadaptasikan ke Indonesia. Ini sumbernya dari teman-teman di IESR. Kalau dilihat dua yang paling kiri itu open gas combine, itu pokoknya kedua itu adalah gas gitu kan, apa yang open cycle atau yang close cycle. Istilahnya ada yang, kalau yang close cycle tuh gas buangannya sebisa mungkin dibakar lagi sisanya gitu. Nah, terus yang 4 itu adalah berbagai jenis batu bara kan. Terus yang besar range-nya itu adalah onshore wind. Tapi kalau dilihat onshore wind adalah kipas angin, PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu yang di darat gitu kan, range-nya memang besar, tapi itu udah bisa sebagian sudah setara lah dengan batu bara yang tidak efisien atau yang perlu teknologi lebih tinggi karena dia lebih mahal supaya dia lebih efisien. Nah, ada utility scale solar, itu berarti penggunaan solar fotovoltaik untuk grid besar, itu range-nya besar tapi sudah comparable lah, sudah bisa dibandingkan dengan
batu bara, terus ada geothermal juga range-nya cukup besar, tapi kurang lebih sudah setara dengan batu bara pun, dan juga biomasa, range-nya lagi-lagi besar, tapi bisa dibilang setara dengan dengan batu bara. Selanjutnya. Nah, yang perlu diperhatikan juga kalau di dunia gitu, tren LCOE adalah teknologi fotovoltaik, apalagi makin lama makin murah gitu kan, manufacturing-nya makin banyak, jadi dia akan terus makin murah, dan itu harapannya ke depannya berarti LCOE di Indonesia pun juga akan semakin murah. Selanjutnya. Nah, saya mau menggambarkan saja bagaimana energi terbarukan itu lebih berpihak pada bangsa. Selanjutnya, Mas. Nah, ini contoh dari teman-teman di Copernic gitu kan. Keren banget lah mereka membuat banyak consumer goods gitu ya. Jadi yang bisa dikonsumsi pada tingkat pribadi, solusi-solusi harian yang berguna. Ini contoh-contohnya adalah itu pengeringan kopra menggunakan panas matahari gitu kan. Terus ada juga itu solar lamp-nya, jadi kita bisa taruh aja di luar gitu, dia akan nge-charge, terus malam-malam bisa kita pakai. Terus juga yang di bawah itu contoh penggunaan solar teknologi untuk desalinasi, jadi bisa langsung diminum contohnya di situ. Nah, yang perlu diperhatikan, kenapa sih bisa, ini saya mengambil contoh Copernic ya gitu, karena menurut saya mereka bikin hal-hal yang bisa kita konsumsi dan menggantikan beberapa hal, walaupun kita hidup di kota misalnya, ya mungkin kita bisa beli lamp sejelek-jeleknya solar lamp, kita saat ini punya emergency lamp gitu kan, mungkin pakai baterai ya, kita beli yang solar lah. Nah, kenapa sih energi terbarukan itu bagus gitu? Kenapa dia lebih berpihak pada bangsa? Pertama, dia tuh bisa off-grid. Off-grid artinya kita pulaunya banyak banget. Pulau Indonesia ada 14.000 pulau kan. Selama ini PLN itu diharuskan bikin jaringan kemana-mana. Dan mereka sebenarnya kesulitan. Jadinya juga jadi cost bagi negara. Sementara kalau energi terbarukan itu memungkinkan untuk dibikin off-grid, karena mereka bisa dari yang kecil-kecil ini pun bisa gitu. Sementara kalau untuk batu bara misalnya atau gas itu pada umumnya hanya economically viable, hanya bagus hitungan ekonominya kalau dia skala besar. Ya, itu berhubungan dengan bahwa energi terbarukan itu modular gitu kan. Selain itu juga mereka cenderung portable, jadi bisa dibawa-bawa bahkan ke daerah-daerah terpencil, bisa dibawa dengan cukup kecil dibandingkan generator minyak atau generator batu bara. Nah, selain itu juga mereka bisa multifungsi. Seperti contohnya, selain menghasilkan energi listrik, panasnya itu bisa bikin untuk desalinasi atau pengeringan kopra. Selanjutnya, Mas. Nah, ini juga contoh dari teman-teman di Enter Nusantara. Mereka membuat peralatan-peralatan kecil, mengajarkan teman-teman gitu gimana bisa dengan sambungan-sambungan sederhana membeli solar panel, bisa bikin untuk pendingin ruangan gitu, kipas, atau juga untuk charging handphone. Next, Mas. Nah, ini juga sayangnya belum ada data datanya di Indonesia ya, tapi sebenarnya juga mulai banyak startup energi terbarukan gitu, tapi terlihat di negara-negara yang pasar energi terbarukannya sudah cukup stabil seperti di Amerika Serikat, mereka itu menghasilkan energi terbarukan dibandingkan energi-energi lainnya ya, menghasilkan lapangan pekerjaan yang jauh lebih luas gitu kan. Bisa dilihat di sini solar wind 370.000, 100.000 gitu kan. Sementara misalnya dibandingkan dengan coal atau nuklir gitu yang sudah jauh lebih lama ada di Amerika gitu kan, jauh jumlahnya bisa 4-5 kali lipat gitu. Kenapa? Saya rasa ini berhubungan banyak dengan manufacturing dan juga bahwa energi terbarukan cenderung lebih high-tech dan butuh maintenance lebih. Jadi itu padat karyanya lebih terasa di sana. Gitu. Jadi harapannya ke depannya ini juga membuka lapangan pekerjaan lebih besar, dan karena dia off-grid, modular, dan portable, berarti bisa benar-benar untuk rakyat di tempat mereka berada. Gitu. Bukan harus orang jauh-jauh pergi ke PLTU. Gitu. Selanjutnya, Mas. Nah, ini yang mau saya yang mau saya terangkan di sini, maaf, adalah bahwa ada perbedaan besar antara mandiri dan berdaulat, gitu kan? Mandiri itu kita mampu membeli sesuatu bila kekurangan. Seperti tadi ketika kita dibilang mandiri energi, ya ada benernya. Kita semenjak 2003 banyak impor minyak bumi, banyak impor gas juga belakangan. Tapi kita masih mandiri kan, selama kita masih bisa bayar. Tapi bukan berarti kita berdaulat, karena ketika kita berdaulat itu kita bisa kapanpun berhenti.
Masalahnya saat ini kita udah ketagihan dengan batu bara, dengan minyak bumi gitu kan. Kalau tiba-tiba kita berhenti keran impor minyak bumi kita misalnya, banyak mobil-mobil nggak jalan gitu. Kita udah keburu terlanjur ke sana gitu. Jadi energi terbarukan menurut saya adalah kesempatan kita untuk mengambil kembali kedaulatan NKRI supaya kita pelan-pelan membiasakan diri kita dengan sistem energi yang baru yang lebih berkelanjutan juga. Selanjutnya. Nah, kebijakan kita bagaimana ke depannya? Next, Mas. Oke, ini kalau target transisi energi DEN ya, kalau kita lihat kan di RUN itu dibilang 2025 kita perlu 23%. Gitu. Kalau kita ngelihat sampai dengan 2019 kemarin data yang saya terima kira-kira kita baru 8, 9, 10% lah. Sementara dalam 5 tahun bisakah kita ngejar 13%? Sejujurnya saya rasa sangat sulit gitu. Nah, itu udah ketawa aja Mas Iqbal. Oke, selanjutnya Mas. Nah, porsi batubara juga masih besar. Ini kalau kita melihat gitu kan, porsi batubara dalam perencanaan PLN ini dari RUPTL PLN ya sampai dengan tahun 2028, komposisi pembangkit listrik kita lebih besar. Yang perlu diperhatikan di sini kan target DEN itu 25% ya. Tapi maaf 23%. Tapi 23% itu untuk semua energi primer. Karena sifatnya cenderung cocok untuk pembangkitan listrik gitu kan, berarti sebenarnya porsi energi terbarukan di listrik diperkirakan semestinya lebih, yaitu 32% gitu. Supaya dia bisa ngatrol, karena banyak dari penggunaan energi primer kita adalah untuk minyak bumi misalnya, yang saat ini belum bisa segitu mudahnya digantikan oleh energi terbarukan. Nah, tapi intinya gimana? Masalahnya dengan sampai saat ini gitu, perencanaan pembangunan pembangkit listrik kita ke depannya pun masih terlalu banyak pada batu bara gitu. Ini harus kita ubah mindset-nya. Karena batu bara yang mulai online 5 tahun lagi, saat ini udah direncanakan nih untuk membangun batu bara baru yang baru akan online, baru memproduksi listrik 5 tahun lagi. Mereka tuh pada umumnya akan diharapkan beroperasi 40 tahun gitu. Jadi lagi-lagi itu mengurangi kedaulatan kita tadi, karena ya udah dia udah ada di sana, dia bikin ya udah dijalanin terus lah, kalau nggak rugi gitu kan. Selanjutnya Mas. Nah ini juga tadi perbandingan itu di RUPTL, bagian porsi batu bara itu kapasitas terpasangnya makin lama direncanakan selalu makin naik gitu. Ketika kita terus kayak gini, kita makin ketergantungan pada batu bara yang kita rasa lebih mudah kan katanya. Tapi ketergantungan itu jadi nggak baik potensinya. Karena kita makin susah berubah jalan besok-besok. Next, Mas. Nah, ini juga ISR juga bikin studi gitu. Dia bilang jaringan kita, apalagi jaringan Jawa Bali ya, itu udah siap banget dengan ET. Ini bisa dilihat nanti di dokumennya cukup panjang, tapi yang pengen saya tunjukin di sini adalah untuk Jawa Bali, khususnya mereka bilang kita bisa ngambil sampai, kalau tidak salah, bisa sampai dengan 40% kita ambil dari energi terbarukan, kan, dan itu nggak akan masalah besar. Karena selama ini banyak orang bilang, oh kalau energi terbarukan dia intermittent, gitu kan, nanti dia nggak bisa base load. Menurut ISR dengan berbagai simulasinya sampai 40% di Jawa Bali udah siap. Gitu. Next, Mas. Nah, ini juga ada janji kita, NDC adalah Nationally Determined Contribution, istilahnya janji kita ketika kita datang ke COP, itu Conference of Parties mengenai perubahan iklim, kita mau berkontribusi berapa banyak untuk mengurangi perubahan iklim. Gitu kan. Nah, janji kita cukup bagus kalau benar-benar dikerjakan dengan baik, gitu kan, tapi masih kurang bagus lah kalau menurut Climate Action Tracker, gitu kan. Untuk dalam beberapa hal janji kita bagus, tapi kalau dilihat kenyataannya gitu kan, ya bisa ditingkatkan lah. Masalahnya kalaupun kita mengikuti janji kita, dunia masih akan lebih panas. Itu kan ada gambarnya itu jadi berapa derajat gitu kan. Sementara target kita kalau mau 1,5 tuh yang kuning, kalau mau perubahannya ya, ini perubahan dari temperatur global warming, perubahannya sampai rata-ratanya berapa gitu. Kalau kita mau 1,5, kita masih harus membelokkan itu supaya lebih turun gitu kan, supaya target kita lebih bagus. Next, Mas. Nah, ini dari teman-teman dari WRI bilang sebetulnya dari existing measures kita berdasarkan NDC kita udah cukup bagus, tapi kita harus meningkatkan potensi konservasi energi kita yang lebih tinggi. Ya, di sini tentunya konservasi energi, kalau teman-teman semua udah rajin matiin lampu ketika keluar ruangan itu udah sangat bagus, tapi memang ada measures atau keputusan konservasi energi yang perlu dilakukan dalam skala perusahaan dan skala negara, yang nggak bisa kita doang yang ngerjain gitu.
Next, Mas. Oke, jadi kita bisa apa nih? Yuk, selanjutnya. Ya, yang jelas kita perlu hemat energi ya, kita sendiri. Moga-moga teman-teman semua ketika keluar ruangan matiin lampu gitu kan. Tapi kita juga perlu dorong transisi energi dan kita juga perlu dukung penyebar luasannya. Sedikit lebih susah, sedikit lebih rese gitu. Ada juga gerakan nasional 1 juta solar atap oleh teman-teman ISR. Mungkin bagi teman-teman yang saat ini ada tabungan dan tertarik, itu bisa mulai belajar. Memang saat ini mungkin untuk pribadi ya akan terasa di awal sedikit mahal. Tapi harapannya ke depannya akan semakin murah dan dia jadi first mover, dan harapannya kan ketika nunjukin ke teman-teman, hey ini bisa loh gitu kan, itu harapannya lebih banyak orang lagi mau. Selain itu, apalagi untuk teman-teman di daerah Bali, Sumba, dan sebagainya, ada solusi-solusi dari Copernic gitu, cukup relatif murah beberapa itu, jadi tidak harus tergantung pada grid yang, apalagi kalau di daerah di luar Jawa kan cenderung nggak stabil ya dari PLN gitu. Jadi banyak alat-alat kecil yang harapannya bisa affordable, dan Copernic sendiri pun menurut saya keren, mereka bikin program untuk ibu-ibu energi gitu kan, ibu-ibu pahlawan energi gitu, untuk menyebarluaskan penggunaan energi terbarukan, dan untuk orang-orang yang kurang mampu juga mereka bikin loan structuring-nya bagus lah gitu. Selanjutnya. Oke, sekian dari saya, Merdeka. Ya, semoga kita betul-betul merdeka ya Mas ya, termasuk merdeka semoga energi. dalam energi, betul. Baik, tadi udah bisa jadi berapa paper itu ya Mas Wira ya. Seperti biasa ya, Mas Wira memang bisa ngasih gambaran ke kita tentang bagaimana energi terbarukan di Indonesia, juga ngasih gambaran sebenarnya obstacle-nya di mana, hambatan-hambatannya di mana, dan keberpihakan kita ada di mana gitu. Nah, dari yang informasi yang banyak tadi yang dipaparin Mas Wira ke kita agak bergeser dulu ke Mas Suka. Mas Suka Renewable Energy Advisor di GIZ gitu. Dan Mas Suka akan mendetailkan lagi apa yang udah disampaikan sama Mas Wira tadi. Ada beberapa jenis kan ya energi terbarukan, mulai dari air, solar panel, lalu kemudian angin gitu ya. Nah, kita akan lebih spesifik ke green hydrogen yang akan disampaikan oleh Mas Suka. Silakan Mas Suka, dan Mas Suka juga nanti akan memberikan gambaran tentang bagaimana gambaran proyeknya ke depan gitu ya. Jadi coba nanti bisa kita lihat di tataran gambaran rencananya bagaimana. Nah, apakah nanti ada hubungannya sama yang disampaikan Mas Wira tadi, bahwa keberpihakan kita belum sampai ke energi terbarukan. Silakan Mas Suka. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Saya coba share screen dulu. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah beres. Silakan. Ya, Oke, sebelumnya perkenalkan lagi, nama saya Suka Pradita, bisa dipanggil Suka. Saat ini saya bekerja di GIZ sebagai Renewable Energy Advisor, khususnya menangani untuk proyek-proyek solar PV dan juga saat ini green hydrogen yang menjadi salah satu fokus kami. Dan juga kami juga di sini saya juga bertugas untuk menganalisis beberapa Permen ESDM dan juga Kementerian Industri terkait dengan pengembangan domestik industri lokal, industri PV, dan juga tentang regulasi rural elektrifikasi seperti itu. Nah, pada sore hari ini saya akan fokus pembahasan mengenai green hydrogen, tadi melanjutkan apa yang sudah dibahas oleh Mas Wira ya tentang renewable energy secara umum dan juga kebijakannya. Nah, nanti di sesi selanjutnya ini tentang green hydrogen. Nah, apa itu green hydrogen? Nah, ini akan saya coba paparkan sekilas. Nah, pada pembahasan kali ini ada 3 outline yang akan saya sampaikan ke teman-teman. Pertama adalah tentang overview tentang green hydrogen, jadi pengenalan. Mungkin ada beberapa yang masih belum familiar tentang green hydrogen, terus ada juga brown hydrogen, gray hydrogen, nah seperti itu. Nah, apa bedanya? Selanjutnya juga
kita akan melihat seperti apa sih perkembangan green hydrogen ini di dunia. Kenapa ini topik ini saya coba sampaikan, karena memang ini cukup hangat jadi perbincangan di berbagai belahan dunia. Dan bagaimana nih strategi Indonesia untuk mengembangkan, membuka peluang dan mengembangkan green hydrogen tersebut. Nah, oke, saya mulai dari yang pertama, kenapa hydrogen dulu. Nah, saya nggak akan bicara tentang green hydrogen, tapi hydrogen secara umum. Nah, tentunya yang pertama adalah ini merupakan elemen yang paling banyak di universe. Jadi nggak bisa dibilang nggak terbatas ya, pasti terbatas. Cuma ini sangat-sangat banyak. Dan yang kedua adalah ini nggak berbahaya bagi lingkungan dan juga buat manusia, jadi harmless. Dan tentunya ini juga free emission jika diproduksi dari renewable energy. Nah, selain itu juga hydrogen ini bisa diproduce locally, jadi maksudnya adalah di mana ada pembangkit, di situ hydrogen bisa diproduce. Nah, selanjutnya hydrogen ini juga mudah untuk disimpan dan juga dimobilisasi. Dan yang terakhir, salah satu keunggulan hydrogen ini adalah aplikasinya sangat luas, jadi nggak terbatas di sektor elektrifikasi, tapi juga bisa di transportasi, di sektor heat, dan juga industri. Nah, nanti lebih detailnya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini sekilas tentang gambaran tentang green hydrogen ya. Nah, kalau saat ini hidrogen, penggunaan hidrogen di dunia itu 90% masih berasal dari fossil fuel. Jadi hanya 10%-nya yang berasal dari renewable energy. Nah, green hydrogen sendiri disebut green itu adalah hidrogen yang berasal dari renewable energy. Nah, beda cerita dengan hidrogen yang berasal dari fossil fuel atau yang biasa disebut dengan grey hydrogen. Nah, jadi ada dua ya, di sini ada green hydrogen yang berasal dari energi terbarukan dan juga ada grey hydrogen yang berasal dari fossil fuel. Nah, grey hydrogen tersebut bisa juga disebut sebagai blue hydrogen, itu ketika sebagian dari CO2-nya itu udah di-capture. Jadi ketika anggaplah dari coal atau natural gas gitu ya, memproduksi hydrogen, nah sebagian kurang lebih 40%, ya 40% CO2-nya itu di-capture, nah itu bisa disebut sebagai blue hydrogen. Namun masih ada sisa 60% yang kita teknologi saat ini masih belum bisa untuk meng-capture secara keseluruhan CO2-nya. Nah, tapi kita di sini hanya fokus ke green hydrogen, ya ini hydrogen yang berasal dari renewable energy. Nah, tadi udah disebutkan sama Mas Wira tentang apa aja sih potensi energi terbarukan yang ada di Indonesia. Nah, di sini hydrogen itu bisa produksi dari berbagai jenis energi terbarukan, bisa dari solar PV, wind, geothermal, hydro, dan sebagainya, bahkan dari biomass juga. Nah, prosesnya melalui elektrolisis nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya, atau dengan biochemical conversion untuk menghasilkan hidrogennya sendiri. Nah, selanjutnya hidrogen ini bisa diaplikasikan ke beberapa sektor ya di sini. Pertama itu di sektor transportasi, hydrogen EV, electric vehicle, juga di sektor energy storage, maksudnya di sini hydrogen bisa dimanfaatkan sebagai complementary baterai ketika let's say kita punya pembangkit PLTS gitu ya, karena mungkin atau mungkin wind power karena intermittensinya cukup tinggi sehingga butuh storage di sini. Nah, hydrogen di sini bisa dipakai sebagai energy storage dikombin dengan atau dihybrid dengan baterai. Nanti ini seperti apa bisa saya coba jelaskan di slide berikutnya. Ya, selain itu hydrogen bisa dimanfaatkan untuk industri kimia, synthetic fuel, untuk amonia biasanya ini untuk industri pupuk, atau juga di metal processing, biasanya di industri steel, itu kan mereka butuh hidrogen untuk memproses baja, dan juga di sektor oil refinery, dan yang terakhir ada di food production. Nah, selain itu juga bisa dimanfaatkan untuk industri lainnya seperti pembuatan keramik dan sebagainya yang membutuhkan hidrogen tentunya. Nah, ini ini sekilas saja tentang keekonomian dari hydrogen, green hydrogen dibandingkan dengan blue atau grey hydrogen. Nah, sebenarnya banyak faktor yang menentukan harganya. Di sini saya hanya menyampaikan secara umum aja. Jadi ketika kita berbicara tentang harga green hydrogen itu kita juga harus melihat pembangkitnya apa, kapasitasnya berapa, lokasinya di mana. Nah, itu sangat bervariasi, tapi ini secara umum aja. Untuk green hydrogen saat ini itu harganya di sekitar 3,5
euro ya per kilogramnya, atau bisa sampai ke 6 ya, itu tergantung kapasitas dari pembangkitnya. Nah, dibandingkan dengan grey hydrogen di sini yang berkisar di 1,5 euro per kilogram, atau di sini blue hydrogen lebih mahal karena memang sudah melalui proses carbon capture seperti itu, tapi harganya masih ya cenderung relatif mahal. Nah, diproyeksikan di 10 tahun ke depan, harapannya green hydrogen ini harganya bisa lebih murah dari grey maupun blue hydrogen, tentunya dengan beberapa approach ya di sini, baik itu dari technological approach, political approach, dan juga dari business approach-nya sendiri. Semakin matang teknologinya, tentunya semakin murah harganya, seperti itu. Nah, ini secara pesimisnya ya, saya bilang pesimisnya 10 tahun ke depan, tapi waktu itu kami, GIC dan beberapa pemerintah, yaitu Kementerian SDM, Bappenas, dan juga Kemenko Marves, kami sempat berkunjung ke Jerman untuk melihat bagaimana sih perkembangan green hydrogen di Eropa, dan mereka sendiri di Jerman dan beberapa negara Eropa lainnya mentargetkan di tahun 2025 itu harga green hydrogen itu bisa di 1,5. Jadi 1,5 euro per kilogram di tahun 2025. Dan ini harusnya sudah bisa bersaing dengan grey hydrogen maupun blue hydrogen, seperti itu. Nah, tadi faktornya cukup banyak ya di sini. Seperti untuk green hydrogen sendiri, harga bisa murah ketika harga pembangkit energi terbarukan juga turun, dan juga harga dari alat elektrolisisnya dan juga fuel cell-nya semakin canggih, seperti itu. Oke, selanjutnya ini proses elektrolisis ya. Jadi secara garis besar sih saya nggak akan menjelaskan secara detail, cuma secara garis besar ini merupakan proses kimia untuk memecah air, senyawa air untuk menghasilkan hidrogen di sini. Jadi memanfaatkan energi terbarukan. Jadi dengan listrik kita mencoba untuk memecah air untuk menghasilkan hidrogen seperti itu. Dan sumbernya adalah dari energi. Nah, untuk byproduct-nya sendiri, yang tadi ada hidrogen dan cuma oksigen, jadi nggak ada emisi karbonnya. Jadi kalau hidrogen yang diproduksi dari energi terbarukan itu bisa dibilang 100% free carbon emission. Nah, ini beberapa teknologi elektrolisis yang saat ini berkembang, dan yang paling banyak dipakai sih teknologi IM. Untuk beberapa udah mulai banyak sekarang pabrik-pabrik atau industri untuk pengembangan hidrogen alat elektrolisis ini sendiri. Nah, ini secara umum elektrolisis yang digunakan untuk memproduksi green hydrogen dari energi terbarukan. Nah, teknologi yang saat ini cukup advance ya, yang itu yang kemarin kami sempat kunjungin juga di Eropa, itu mereka bisa menghasilkan 500 liter green hydrogen dalam 1 jam. Nah, di sini maksudnya apa? Jadi ini modular sifatnya. Jadi sifat alatnya ini modular, dengan masing-masing modulnya ini berisi 3 kg, maksimal 3 kg green hydrogen per modulnya. Nah, ini kan pasti masih ada yang bertanya nih, maksudnya apa nih 3 kg hydrogen? Nah, ini saya buatkan contoh aplikasinya. Jadi saat ini di Eropa itu mulai booming tentang pengembangan fuel cell car. Jadi kalau kita mungkin sekarang lagi mulai booming tentang battery electric car, tapi di Eropa, di Jepang, di Korea mereka udah mulai mengembangkan fuel cell car. Nah, di sini dengan 4 kg, jadi satu tangki mobil itu membutuhkan 4 kg yang hanya di-charge dalam waktu 4 menit. Jadi 4 menit bisa menghasilkan bisa langsung masuk 4 kg green hydrogen di mobilnya, dan bisa untuk mobilnya bisa jalan sampai 500 km dalam 1 kali pengisian. Jadi dalam 1 kali pengisian bisa untuk 500 km. Seperti itu. Nah, ini kalau dibandingkan sama battery electric car, salah satu keunggulannya adalah chargingnya yang cepat. Jadi kalau kita saat ini kan kalau pakai electric car itu kan butuh charging yang bisa sampai 1 jam, bahkan ada yang bilang sampai 6 jam ya, tergantung teknologinya. Di sisi lain, baterai electric car ini ada masalah di limbah baterainya. Jadi ketika nanti baterainya sudah 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun ya, kalau lithium udah nggak kepake, nah ini limbahnya akan susah untuk diolah dan bisa jadi ancaman bagi lingkungan. Nanti kalau di sini, green hydrogen ini bisa
bisa cukup lama ya, bisa sampai 15-20 tahun untuk teknologinya sendiri dan tidak menghasilkan tidak menghasilkan carbon emission maupun ancaman bagi lingkungan. Nah, untuk di sektor electricity, 1 kilogram hidrogen itu bisa menghasilkan 33 kWh. Nah, maksudnya apa? Bisa untuk menyalakan 20 watts lampu selama 68 hari, seperti itu kurang lebih, dengan 1 kilogram. Yang padahal satu modulnya itu isinya 3 kilogram. Ini contoh produk aja ya, jadi masih banyak di luar sana beberapa jenis produk dari elektrolisis ini. Nah, seberapa amankah hidrogen ini dibandingkan dengan fuel gas yang lain ya, mungkin bensin atau mungkin LPG dan sebagainya. Nah, tentunya sama ya. Jadi hidrogen ini flammable gas, jadi gas yang mudah terbakar. Cuma bedanya hidrogen ini merupakan elemen yang sangat ringan. Jadi ketika ini keluar anggaplah ada leaking gitu ya di storage-nya, itu akan langsung naik ke udara. Jadi langsung naik ke atmosfer. Jadi nggak akan langsung nggak butuh waktu yang lama untuk berada di lingkungan sekitar manusia untuk meledak gitu ya, tapi akan langsung naik ke atmosfer. Itu salah satu keuntungannya. Nah, walaupun sebenarnya ada kasus ya, itu udah cukup lama, sekitar 1960 sekian, itu kalau dulu kan ada istilahnya ada pesawat hydrogen Heidelberg, itu kan dulu pesawat buatan Jerman yang itu sempat meledak di New Jersey, Amerika. Itu ya karena ada leaking ya, itu pesawat meledak. Cuma sekarang tentunya teknologi semakin canggih ya, jadi storage-nya juga semakin canggih dan harapannya tingkat keamanannya juga semakin bagus. Jadi nggak ada bedanya dengan bensin, dengan LPG atau CNG lainnya ya, atau gas alam lainnya yang memang membutuhkan storage yang aman seperti itu. Nah, ini beberapa jenis hydrogen bentuknya. Jadi bisa dalam bentuk kompres gas, bisa juga dalam bentuk liquid, compressed hydrogen slash. Nah, ini tergantung dari seberapa besar tekanannya dan berapa temperaturnya. Jadi ini tergantung dari tadi, jadi temperatur dan tekanannya. Biasanya sih kalau untuk mobil, truk itu pakai yang compressed gases hydrogen. Nah, ini tadi yang sempat dibahas di awal. Jadi ini beberapa aplikasi dari green hydrogen sendiri. Jadi bisa di sektor electricity. Jadi kita bisa mendekarbonisasi sektor listrik. Jadi ketika let's say pembangkit intermittent seperti PV, wind, atau bahkan yang cukup stabil seperti geothermal atau air ya, itu kita bisa memakai hydrogen sebagai energy storage gitu. Dengan kelebihan dibandingkan baterai ya. Jadi kalau baterai sendiri kan ini sebenarnya saling melengkapi sih antara baterai dengan hydrogen. Kebanyakan sih aplikasi hydrogen sebagai energy storage ini itu dikombin dengan baterai. Jadi baterai sendiri kan usianya kalau yang kita ngomongin VRLA yaitu 3-5 tahun udah harus diganti gitu. Kalau kita ngomongin lithium itu bisa sampai 10 tahun itu baru diganti. Cuma hydrogen sendiri itu usianya bisa sampai 20 tahun atau 25 tahun, menyamai dengan usia modul suryanya sendiri. Kita lihat sendiri banyak pembangkit, contoh kita kan banyak pembangkit di rural ya, itu yang proyek-proyeknya ESDM atau mungkin proyek private sector yang lain, yang off-grid, itu kan modulnya masih bagus, cuma baterainya udah rusak gitu. Baterainya 3 tahun udah rusak, tapi modulnya masih 25 tahun usianya sebenarnya. Tapi udah nggak bisa kepakai. Nah, di sini hydrogen datang sebagai solusi untuk di-hybrid dengan baterai. Nah, kenapa di-hybrid dengan baterai? Karena hydrogen ini sifatnya RAM rate-nya nggak secepat baterai untuk merespon ketika nanti mati lampu, nyala lagi. Nah, itu nggak secepat baterai. Makanya dibutuhkan hybrid dengan baterai di sini. Seperti itu sih. Nah, selain itu juga ini kebanyakan untuk di negara-negara yang punya 4 musim ya, ketika musim dingin itu bisa hydrogen ini bisa dipakai juga untuk kebutuhan pemanas itu. Selain untuk residensial juga bisa untuk pemanas di industri. Nah, selain itu hydrogen bisa dimanfaatkan juga di sektor transportasi. Tadi yang saya sebut, jadi selain untuk mobil, saat ini juga berita terbaru ya, baru minggu lalu itu
kalau misal Airbus ya, Airbus itu baru saja melaunching pesawat terbarunya, yaitu pesawat green hydrogen plane. Jadi rencana mereka akan membuat pesawat yang ramah lingkungan. Itu sebenarnya dari green hydrogen seperti itu. Dan juga sudah ada kereta api yang berasal dari green hydrogen. Dan saat ini KAI itu juga sudah melakukan MOU dengan Alstom, perusahaan dari Eropa, untuk membuat hydrogen train. Itu rencananya di Sulawesi, tapi masih belum tahu sih progresnya seperti apa sampai sekarang. Nah, selain di sektor ini, hydrogen juga bisa dimanfaatkan untuk produksi amonia, di sektor kimia, petrochemical, glass manufacturing, metals processing, synthetic fuel, dan juga di sektor industri makanan seperti itu. Jadi aplikasinya sangat luas sekali untuk mendekarbonisasi beberapa sektor tadi ya. Nah, ini beberapa contoh aplikasinya. Nih, ada ini ya, kapal kecil dari hidrogen, dan juga di Jepang tuh juga udah ada kapal yang cukup besar itu dengan green hydrogen. Ini contoh mobilnya, ini udah mulai banyak. Saat ini sih yang paling leading ya itu ada Jepang dan Korea. Jadi untuk pengembangan fuel cell car ini yang saat ini paling leading adalah Jepang dan Korea. Nah, ini contoh forklift ya dengan fuel cell. Ini adalah kereta api pertama yang kereta hydrogen train pertama yang ada di dunia, dan rencananya mau diadopsi oleh PT KAI seperti itu. Oh ya, bisa dilihat di sini kalau dibandingkan dengan kereta yang ada saat ini, itu kan ini lebih less infrastructure, jadi nggak ada kabel yang semrawut atau apa kan di sini, jadi cukup nggak infrastrukturnya tuh nggak seribet kayak MRT atau mungkin LRT yang ada di Indonesia. Ini contoh aplikasi green hydrogen bus, jadi udah cukup banyak juga di beberapa negara. Ini contoh combined heat and power dengan green hydrogen, ada juga UPS, bisa juga dari green hydrogen, atau tadi beberapa industri ya yang saya sebutkan, jadi aplikasinya cukup banyak. Nah, sekarang saya mencoba bicara tentang bagaimana sih perkembangan green hydrogen di berbagai dunia ya. Di sini saya hanya meng-highlight beberapa negara saja ya, jadi sebenarnya lebih dari yang saya sebutkan di sini. Nah, di sini Indonesia masih belum ada karena memang kita belum ada project green hydrogen. Jadi ini kami dari GIZ ya, itu dengan counterpart kami, EPTKE, kami mencoba untuk menjalin kerjasama dengan private sector, dengan BUMN di Indonesia untuk mengembangkan pilot project pertama green hydrogen di Indonesia. Nah, nanti kalau ini akan saya bahas lebih lanjut seperti apa. Nah, tapi dari berbagai negara ini, seperti yang saya bilang tadi, Jepang dan Korea saat ini adalah yang paling leading. Jadi Jepang itu adalah negara pertama yang membuat national strategi untuk green hydrogen pada tahun 2017. Bayangin, jadi 2017 itu adalah negara pertama untuk membuat national strategi. Jadi green hydrogen sebenarnya adalah suatu hal yang baru. Jadi bukan hal yang hidrogennya sendiri udah cukup lama, cuma green hydrogen sendiri di dunia ini cukup baru dikembangkan. Jadi Jepang itu negara pertama yang mendeklarasi national strategi untuk green hydrogen, dan juga negara paling banyak riset-riset tentang green hydrogen saat ini. Disusul oleh Korea. Nah, Korea Selatan ini di tahun 2022 mereka mentargetkan ada 80.000 fuel cell vehicles di Korea. Dan mereka udah mencanangkan 3 kota, yaitu di Korea, yang akan menjadi kota green hydrogen. Jadi mulai dari listriknya, dari heat-nya, dari transportasinya itu menggunakan green hydrogen. Nah, selain Korea dan Jepang, itu juga ada Jerman. Nah, Jerman itu pada bulan Maret lalu, itu sekaligus program dari COVID-19 recovery. Jadi untuk pengembalian ekonomi, riset ekonomi di Jerman, mereka melaunching green hydrogen strategi nasional ya. Sekaligus tanda tangan MOU pertama dengan Maroko. Jadi ini tanda tangan MOU pertama antar negara untuk ekspor green hydrogen. Nah, ini unik di sini. Jadi ini juga bisa menjadi potensi buat Indonesia. Kenapa nih Jerman harus impor green hydrogen ke negaranya? Karena negara-negara kayak Jerman dan juga negara Eropa lainnya itu demand listriknya akan terus meningkat. Tapi mereka ada keterbatasan lahan untuk pembangkit PV atau mungkin wind ya. Jadi opsinya adalah mereka harus mengimpor energi dari luar negeri, dan harus
free carbon emission. Jadi karena Eropa ini kan target di 2050 mereka 100% free carbon emission kan. Jadi energi yang mereka impor pun harus bersih seperti itu. Nah, di sini Maroko punya keuntungan, mereka punya lahan yang luas untuk menginstal PLTS. Nantinya listrik yang dihasilkan oleh PLTS itu akan di-convert ke hydrogen dan kemudian akan di-shipping ke Jerman seperti itu. Nah, ini nggak cuma Jerman aja, jadi di Jepang juga mereka sudah ada studi, mereka sudah melakukan pemetakan negara-negara tetangganya mulai punya potensi untuk menjadi net exporter ke Jepang. Salah satunya adalah saat ini yang paling dilirik adalah Australia. Si Australia ini iradiasi matahari cukup bagus dan punya lahan yang cukup luas untuk memproduksi green hydrogen yang nantinya bisa diekspor ke negara-negara yang memang membutuhkan tadi. Dan juga Singapura. Selain itu di ASEAN ini ada 3 sebenarnya yang saat ini udah mulai, yaitu Malaysia. Malaysia mereka sudah ada beberapa stasiun pengisian green hydrogen, jadi udah ada pilot project-nya dengan Hyundai. Mereka udah ada mobil hydrogen. Dan Thailand ini uniknya Thailand di tahun 2015 mereka membuat pilot project pertama di dunia. Jadi Thailand membuat pilot project pertama di dunia memanfaatkan green hydrogen sebagai energy storage. Jadi untuk residensial untuk perumahan-perumahan yang ada di Thailand seperti itu. Nah, selain itu juga ada Arab Saudi, yaitu udah merencanakan akan membangun 3 gigawatt peak solar PV untuk memproduksi green hydrogen. Dan juga ini yang unik ada Chile. Jadi ini juga proyeknya GIZ kerjasama dengan pemerintah di Chile. Mereka mencoba untuk tepatnya jadi kan kalau di saat ini kan kalau kita bicara tentang tadi ya seperti disinggung oleh Mas Wira juga mengenai green job dan sebagainya. Nah, banyak pembangkit seperti batu bara atau mungkin gas alam yang itu udah mulai tua ya, udah harus diperbaharui lagi. Nah, di sini itu ketika hydrogen bisa datang itu dengan cara dikombin dengan natural gas. Jadi saat ini green hydrogen tersebut masih bisa diproduksi atau masih bisa ditransport dengan infrastruktur natural gas dengan perbandingan natural gasnya 70%, green hydrogennya 30%. Jadi nggak harus tiba-tiba kita harus mereplace 100% batu bara yang ada atau mereplace 100% natural gas aja, tapi pelan-pelan kita bisa mensubstitusi kebutuhan energi nasional dengan mengurangi fossil fuel yang ada seperti itu. Dan juga di Amerika ini juga lebih tepatnya di California ya, mereka udah mulai banyak proyek-proyek tentang green hydrogen seperti itu. Oke, nah selanjutnya ini tadi kita ngomongin tentang bagaimana sih perkembangan green hydrogen yang ada di dunia. Selanjutnya saya akan bicara mengenai potensi dari yang dimiliki oleh Indonesia sendiri. Nah, di sini saya highlight itu adalah geothermal dan hydro. Nah, kenapa? Karena memang Indonesia saat ini kan memiliki potensi geothermal yang cukup besar dan bisa dibilang paling besar ya potensi geothermal yang ada di dunia. Dan geothermal sendiri kan tadi di slide-nya Mas Wira juga memiliki LCOE yang cukup rendah dibandingkan dengan pembangkit lainnya. Selain itu geothermal dan hydro ini bisa dibilang stable, ya cukup stable dibandingkan solar PV dan wind power yang itu intermittency-nya tinggi. Dan ini sangat potensial untuk memproduksi green hydrogen. Nah, strategi marketnya seperti apa? Nah, di sini saya merangkumnya menjadi 2 ya. Jadi ada yang pertama ada domestic use, jadi kita bisa mendekarbonisasi beberapa sektor industri kita yang tadi saya sebut, dan juga sektor listrik dan juga transportasinya. Nah, ini memang dibutuhkan kerjasama dari berbagai sektor ya, ketika kita mau membangun, let's say kita mau mengembangkan fuel cell car di Indonesia. Nah, ketika kita ngomongin tentang mobil dan juga stasiun pengisiannya, itu kayak kita ngomongin telur dan ayam mana duluan yang harus diduluin. Apakah kita memproduksi mobilnya baru stasiun pengisiannya atau stasiun pengisiannya dulu seperti itu. Nah, tentunya untuk mengatasi hal tersebut perlu kolaborasi baik antara pemerintah, peneliti dan juga dari industri untuk mengembangkan tadi ya, seperti yang contoh yang
yang dikembangkan di Jepang, Korea, dan di Jerman. Mereka berkolaborasi antar pemerintah dan juga private sector dan juga dengan para peneliti untuk mengembangkan tadi green hydrogen di negaranya. Nah, selain domestic use, green hydrogen di Indonesia itu bisa punya potensi untuk ekspor komoditi. Jadi untuk menggantikan fossil fuel yang sekarang kita juga banyak ekspor ke negara-negara luar ya, seperti batu bara. Kita kan juga penggunaan batu bara di saat ini kan kebutuhan ekspor itu lebih besar daripada domestik ya. Nah, ini kita juga, kalau kita ngomongin nanti kalau batu bara berhenti di negara-negara luar mulai berhenti langganan batu bara, kita bagaimana nih nanti ininya. Nah, ini green hydrogen bisa menjadi salah satu opsi ke depannya untuk menjadi komoditi ekspor seperti yang tadi saya sebut, Jepang, negara-negara Eropa, terus juga Singapura. Mereka udah mulai melirik negara-negara mana yang bisa menjadi net exporter buat negaranya. Seperti itu. Dan harapannya kedepannya kita bisa ya pelan-pelan lah di Indonesia ini pelan-pelan kita mulai mengembangkan suatu teknologi yang memang baru. Nah mumpung kita belum ketinggalan ya, karena di negara luar juga ini masih cukup baru, dan ini harusnya kita bisa mulai melirik pengembangan green hydrogen ini di negara kita. Jangan sampai kita menunggu teknologi udah canggih, luar negeri udah oke, pengembangannya kita baru ngikut. Nah itu bisa kita agak terlambat untuk bisa menjadi negara yang tadi bisa dibilang mandiri dan berdaulat ya. Nah, paling itu aja dari saya. Nanti baik. Di diskusi bisa kita bicarakan. Okay. Baik, makasih Mas Suka. Kita dapat gambaran tentang green hydrogen yang sangat spesifik ya sama Mas Suka. Saya harap meski kita nggak semuanya anak teknik, tapi bisa lah ya kita memahami apa yang disampaikan oleh Mas Suka. Baik, sebenarnya juga ya di beberapa isu-isu tentang energi terbarukan sering sekali disebutkan green hydrogen gitu sebagai transisi sebelum kita memang full renewable energy misalnya. Tapi kita tahan dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala kita tentang green hydrogen gitu. Nah, ini gimana sih implementasinya di tingkat pemerintah daerah misalnya secara spesifik sebagai bagian dari institusi yang punya kewenangan dan punya kebijakan untuk meningkatkan renewable energy dan elektrifikasi di daerah. Kita udah ada Mbak Sylvia dari Sumbawa. Silakan Mbak Sylvia mungkin bisa ngejelasin ke kita semua tentang bagaimana sih renewable energy di daerah, mulai dari perkembangannya sampai hambatan-hambatannya, kenapa sangat sulit sekali misalnya berkembang di daerah. Silakan Mbak Silviani. Oke, selamat sore. Apa suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar jelas, Mbak. Oke. Jadi sebenarnya saya bukan expert dalam bidang ini, tetapi saya berusaha untuk menjelaskan tentang beberapa kondisi dan tantangan yang terjadi di Pulau Sumba. Untuk diketahui bahwa Pulau Sumba ini memiliki sekitar rasio efikasinya itu hanya 72%, dan itu yang paling terendah di antara semua bisa dibilang beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Saya mohon maaf, ini ada gangguan sedikit di belakang. Kemudian, jika melihat dari 72% rasio elektrifikasi yang terendah di Indonesia ini, pada tahun 2010 ada pencanangan mengenai listrik energi terbarukan di Sumba, dan itu dinamakan Sumba Iconic Island. Next aja Mas ini. Ya. Jadi ada pencanangan program Sumba Iconic Island pada tahun 2010, dan SII ini adalah satu program untuk melistriki Pulau Sumba. Ya. Dan pada tahun 2015 ada dukungan resmi dari Kementerian SDM melalui keputusan Menteri nomor 3015 tentang penetapan Pulau Sumba sebagai pulau ikonis energi terbarukan.
dengan target pada tahun 2025 pulau ini akan dipasok listriknya dari 100% energi terbarukan atau semuanya dengan renewable energy. Jadi jika kembali, saya boleh kembali ke slide pertama tadi, Mas? Ya. Nah, ada perjuangan dari beberapa masyarakat di Sumba. Saya tidak mau bilang bahwa semua, tetapi beberapa, karena faktor dari jarak dan juga kemudian faktor dari akses. Jika dilihat dari rasio jumlah penduduk yang tidak bisa dilayani oleh PLN sebagai salah satu sumber yang menyalurkan listrik bagi Pulau Sumba. Nah, ini Mas di slide kedua aja, Mas. Ya. Ketiadaan listrik ini mendorong masyarakat untuk bergantung pada genset. Dan penggunaan genset ini minimalnya 5 liter bensin per hari untuk penggunaan bahan bakar yang ada. Dan wajah kemiskinan di Pulau Sumba menjadi salah satu faktor masyarakat tidak dapat mengakses energi terang itu. Pertama, tidak memiliki daya upaya untuk membeli genset. Kemudian kedua, tidak memiliki daya upaya untuk membeli bahan bakarnya. Jadi bisa kita bilang bahwa kemudian energi terang itu juga, ketiadaan energi terang itu juga mempengaruhi faktor-faktor kemiskinan yang lain, seperti misalnya angka literasi yang rendah di pulau ini. Dan salah satu solusi yang salah satu effort dari pemerintah adalah Sumba Iconic Island ini. Dan pada capaian tahun 2017 itu sudah ada sekitar 16 pembangkit listrik tenaga air, kemudian ada 39 pembangkit listrik tenaga surya yang terpusat, 14.000 pembangkit listrik tenaga surya tersebar, ada 3 pembangkit biomasa, kemudian ada 100 pembangkit listrik tenaga angin skala rumah tangga, kemudian ada 1.000 instalasi biogas rumah tangga, kemudian ada 480 penerangan jalan umum, kemudian 2.000 tungku masak untuk menggunakan biomasa. Mas, boleh next, Mas? Next lagi. Oke. Dan saat ini di Pulau Sumba, kami menggandeng, sebenarnya bukan kami yang menggandeng, tapi program dari Kementerian ESDM ini menjadikan Sumba sebagai Sumba Iconic Island ini bergandengan tangan dengan HIFOS, dengan PT Resco juga, yang menyediakan layanan instalasi, kemudian operasional, kemudian perawatan hingga layanan teknis di 5.000 rumah tangga dan 150 desa di Sumba. Jika dilihat pada foto pertama yang saya tampilkan, itu adalah wind farm yang di Desa Kamanggi, Kecamatan Kaungung Eti di Kabupaten Sumba Timur. Dan juga pendekatannya melalui sekolah-sekolah, di mana sekolah-sekolah dijadikan kios energi, edukasi tentang energi listrik dengan energi terbarukan, pendekatannya menggunakan sekolah-sekolah. Next. Ya. Jika dibilang bahwa memang Sumba salah satu pulau terluar dan sudah diberikan bisa dibilang penyertaan untuk menggunakan listrik dengan energi terbarukan, tapi tantangan pada tingkat lapangan adalah bahwa keberlanjutan program ini masih belum maksimal, karena pertama ini menggunakan dana hibah. Kemudian ini ada masalah pengelolaan, pemberdayaan, dan kesadaran akan kebutuhan hemat energi dan rasa memiliki masyarakat yang memang juga masih kurang. Ada faktor kerusakan alat, masalah perawatan, pengadaan suku cadang, kemudian ada biaya alat dan pemahaman masyarakat yang juga signifikan terjadi di lapangan. Semisalnya, ada beberapa alat yang sulit didapat di Pulau Sumba, dan harus
dan harus diminta dari pulau-pulau besar di luar Pulau Sumba. Dan hal ini juga berkaitan dengan harga, karena ketika ada harga untuk mengganti beberapa alat yang rusak, masyarakat belum bisa secara mandiri untuk mengganti suku cadang tersebut karena faktor harga dan ketersediaan alat yang juga minim. Namun menurut catatan HIFOS, ini mengatakan bahwa hingga tahun ini 2020 ada 10 megawatt potensi tenaga angin, kemudian ada 8,5 megawatt tenaga surya potensinya, kemudian ada 1 megawatt energi biomasa, dan 8,9 juta kubik potensi energi biogas. Namun, kembali lagi pada masalah yang saya bilang, tantangan listrik mandiri itu. Dan ada juga tantangan di mana belum ada kebijakan pemerintah untuk mendukung kapasitas sumber daya, terutama sumber daya manusia, untuk kebutuhan teknis. Next, Mas. Jadi, kalau sebenarnya dari saya, ini pendapat pribadi saya, bahwa potensi yang ada sebenarnya di Pulau Sumba adalah pertama trust dan values, bahwa masyarakat dan pemerintah dan semua sektor harusnya lebih kolaboratif dalam antisipasi dari problem-problem yang terjadi di sosial dan di lingkungan. Kemudian kami juga punya potensi sumber daya alam seperti yang saya sebutkan telah dicatat oleh HIFOS. Next. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sylvia. Sangat sangat bisa memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana energi terbarukan ada di daerah. Bu, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, untuk terkait kendala-kendala maintenance tadi gitu, karena sulitnya masyarakat mengakses alat dan spare part gitu kira-kira ya. Ada tidak canangan-canangan misalnya dicanangkan untuk melakukan perbaikan maintenance, perbaikan atau maintenance secara komunal juga atau bersama-sama gitu, Bu? Memang ini contoh di Kabupaten Sumba Timur, karena ini belum terjadi di Kabupaten Sumba Tengah. Jadi ada kios-kios energi yang mereka gandeng sekolah-sekolah, dan beberapa sekolah menggunakan dana BOS untuk mensuplai dari kebutuhan-kebutuhan, ada suku cadang, alat-alat dan lainnya yang harus diganti. Namun saya harus jujur bahwa energi terbarukan, terutama listrik, bukan program prioritas bagi pemerintah. Dan itu juga sangat sulit untuk memberi dukungan dana atau dukungan program yang sebenarnya harusnya kolaboratif antara apa yang sudah ada dengan apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah. Kami berusaha tentu saja menggandeng beberapa teman-teman seperti misalnya dari HIFOS, kemudian dari RESCO. Namun ini bisa kita bilang seperti itu, dan keberlanjutannya itu masih sulit seperti itu. Jadi salah satu contoh yang di wind farm yang di desa Kaung Eti itu memang paling cocok wind farm atau microgrids atau energi terbarukan dengan tenaga surya, karena di beberapa pulau, di beberapa daerah di pulau ini masih ada permasalahan tentang tanah. Jadi kita membutuhkan tempat yang less acquisition land-nya, akuisisi land-nya lebih sedikit daripada bisa saya bilang kalau wind farm yang besar
agak sulit dari sisi menemukan tanah yang cocok untuk implementasi hal tersebut. Terima kasih. Benar, benar ya Bu ya. Memang di beberapa diskusi memang mengenai lahan untuk renewable energy ini memang sering sekali juga jadi isu begitu. Kita sebenarnya pengen juga mendengar lebih lanjut tentang kios energi ini ya Bu ya. Sangat menarik sebenarnya. Apakah kayak kios jual beli gitu atau sekolah mandiri gitu secara mandiri secara energi. Jadi sekolah di sekolah sendiri tidak perlu masuk grid. Sekolah udah bisa menghasilkan kebutuhan energinya dari yang dia butuhkan dari dirinya sendiri gitu. Sangat menarik sekali ya. Tapi nanti teman-teman siapa tahu ada yang nanya itu juga, nanti kita persilahkan. Udah ada beberapa pertanyaan di YouTube dan di Zoom meeting ini ya. Mungkin pertanyaan tadi juga ada yang raise hand gitu, tapi ada pertanyaan yang pertama sekali, jadi kita urutin dari yang pertama aja ya. Semoga nanti topiknya bisa tetap dijahit begitu sama teman-teman narasumber. Baik, ada pertanyaan tentang thorium nih. Nah, ini juga diskusi yang cukup panjang karena tentang energi di Indonesia. Mungkin yang lebih tepat menjawab Mas Wira kali ya untuk di awal. Nanti Bu Silvi atau Mas Suka jika ingin menambahkan silakan. Oke, terima kasih Mas Iqbal, terima kasih pertanyaannya. Memang banyak yang bilang kan kita thoriumnya banyak, ya thorium memang jauh lebih banyak di alam daripada uranium gitu kan. Tapi thorium itu tetap memerlukan uranium. Kalau kita mau membuat sebuah PLTN berbasis thorium gitu ya, akan tetap perlu uranium. Terus tadi kan di paper tadi dari peneliti Batan itu juga ngebahas soal potensi thorium di sana. Uranium kita diketahui maksimal banget kalau benar-benar semua bumi Indonesia kita obrak-abrik, kita ambil uraniumnya kira-kira 70.000 ton. Thorium itu kalau menurut paper tersebut 170.000 ton. Jadi memang lebih banyak gitu kan, kira-kira 2,5 kalinya lah. Tapi perlu diingat bahwa dengan 170.000 ton pun kalau kita menggunakan 250, 245 lah tadi kan, 250 biar gampang, 250 ton per tahun untuk 1.000 megawatt ekuivalen satu PLTN ya. Dan kita ingat pada saat ini pun terpasang kita 70 gigawatt, jadi perlu 70 PLTN itu. Kalau tahun 2025 kita akan perlu 135. Nah, itu kalau 250 berarti dikali 4 aja, 170.000, anggaplah ini benar-benar semuanya kita ambil ya. Dan kita saat ini belum ada fasilitas terbuktinya sama sekali. Jadi kita belum punya reserve terbukti kita yang siap dikeluarkan dari tanah, thorium kita itu berapa, ya kan? Kalau itu semua kita ambil, kita punya bentar dulu 170.000 dikali dibagi 250 gitu kan, berarti dikali 4 itu berapa tuh? 68 gitu kan. Itu kita cuma perlu kita cuma punya berapa? 60 kan perlu berarti 4. Iya kan berarti perlu setahun berarti 68 kali 680 berarti itu kita punya 680 tahun untuk satu PLTN 1000 gigawatt. 1000 megawatt, maaf, 1 gigawatt ya. Kalau ya udah itu nomor 80 tahun kalau PLTN kita cuma satu. Tapi kalau kita mengganti semua batu bara kita, semua sistem energi kita lainnya dengan PLTN, kita kan perlu 70 kalinya ya. Jadi itu cuma 10 tahun gitu. Kalau kita ganti kebutuhan energi kita saat ini, kita cuma punya supply thorium untuk 10 tahun. Gitu kan. Jadi kalaupun 680 tahun gitu kan, dan itu cuma satu PLTN 1000 megawatt ya. Tetap aja itu nggak berkelanjutan gitu. Karena energi terbarukan istilahnya bisa selamanya kan. Kalau sampai angin tidak berhembus atau matahari tidak bersinar, itu masalahnya udah beda lagi gitu. Jadi menurut saya, karena gini juga, kalau kita mau ganti ke PLTN, kita perlu shift teknologi yang cukup besar. Dan teknologi itu resikonya jauh lebih besar daripada energi terbarukan pada umumnya yang lebih simple, lebih bisa di-manage pada skala kecil. PLTN harus skala besar gitu kan, dan safety measures-nya perlu banyak gitu.
Kalau mau ngebahas ini lebih panjang soal resikonya juga bisa lah gitu. Tapi intinya kalau toh kita harus transisi gitu kan, harus mempelajari energi baru, mengganti sistem energi kita, kenapa nggak sekaligus aja? Karena juga biayanya juga masih lebih murah energi terbarukan pada nantinya. Ya, itu dulu dari saya. Masih. Ada yang mau menambahkan, Mas Suka atau Mbak Sylvia tentang thorium? Saya pas aja, udah dijawab. Oh, oke. Mau menjawab ya pertanyaan PLN tadi, ini menarik. Betul. Memang ini ya, isu thorium ini memang jadi satu hal nuklir lah ya, secara menyeluruh memang jadi satu hal menarik. Tapi memang butuh kekuatan argumentasi juga nih kadang-kadang untuk bicara tentang nuklir. Baik, saya mau tadi ada yang raise hand gitu ya, raise hand, tapi saya nggak lihat lagi, masih ingin bertanya, tapi saya lupa banget siapa yang tadi raise hand. Silakan teman-teman kalau yang tadi raise hand, boleh kali ya ngidupin mic sama video biar kita bisa lebih interaktif gitu. Ada tadi yang raise hand, saya lupa apakah Mas Rizia atau Mas Herian Wicaksono tadi ya. Masih? Okay. Kayaknya masih malu-malu deh. Silakan teman-teman, Bapak Ibu kalau ingin ingin langsung ya, kita persilakan. Nah, saya ingin membacakan ada juga dari Mas Wido Subagio ya. Bagaimana kalau lokasi berdekatan dengan grid PLN? Apakah bisa berdiri sendiri atau harus kerjasama dengan PLN? Nah, ini juga ada undang-undangnya nih. Kalau seandainya ada grid PLN di atasnya gitu ya, apakah boleh membangun renewable energy di bawahnya? Baik, silakan yang ingin menjawab, Mbak Mas Suka dulu gitu? Iya, boleh ya, silakan. Nah, terkait pertanyaan Pak Wido ya mengenai bagaimana kalau lokasi berdekatan dengan grid PLN, nah apakah bisa berdiri sendiri atau kerjasama dengan PLN? Nah ini sebenarnya tergantung dari apakah itu untuk penggunaan sendiri ataukah itu akan dijual ke tenan ya seperti itu. Jadi kalau memang itu penggunaan sendiri, anggaplah itu untuk perumahan atau industri pabrik untuk on use ya, itu bisa berdiri sendiri ya. Cuma nanti kan pasti kita juga akan ngomongin tentang keekonomian baterai dan sebagainya, off grid itu kan juga cukup mahal. Dan untuk saat ini memang masih belum bisa bersaing secara keekonomian dengan on grid, atau di sini adalah nyambung ke listriknya PLN. Jadi kalau itu untuk penggunaan sendiri seperti itu. Jadi itu udah ada regulasinya. Dan sayangnya sih di tahun 2019 kan untuk yang untuk sistem on grid itu ya kan harusnya bisa ekspor impor ya. Jadi ketika kita ada 100%, ada 60% yang nggak kepake, listriknya itu bisa dikirim ke PLN. Nah, tapi saat ini ada pemotongan 65% untuk listrik yang kita ekspor ke PLN itu. Tapi kalau mau berdiri sendiri bisa, cuma nanti harus dipertimbangkan cara keekonomiannya sih. Itu. Nah, ketika lain cerita ketika ingin off grid atau listriknya berdiri sendiri dan tidak ingin nyambung ke PLN, nah tapi ingin didistribusikan ke tenan atau mungkin seperti private sector, mereka ingin membuat pembangkit dan ingin pembangkitnya didistribusikan ke masyarakat atau dijual ke masyarakat, nah itu harus pakai izin wilayah usaha seperti itu. Nah, ini sih ada beberapa permen SDM yang mengatur tentang izin wilayah usaha tersebut. Itu ada permen 3 tahun 2016 itu untuk khusus untuk rural elektrifikasi, dan juga ada permen permen nomor 28 tahun 2012 itu terkait tentang izin wilayah usaha tapi tidak subsidi seperti itu sih. Nah itu udah ada peraturannya seperti itu. Tapi kalau untuk penggunaan sendiri sih bebas seperti itu. Itu jawaban dari saya, Mas. Baik, sebelum pertanyaan tanggapan dari Mas Wido, Mbak Sylvia mungkin, Bu Sylvia mungkin bisa menjabarkan sebagai Pemda yang sedang membangun juga di Sumba. Tentang apa, Mas? Tentang regulasi. Ya, regulasi off-grid ini ya? Iya, betul. Kalau seandainya di atasnya ada grid PLN. Memang untuk sampai saat ini,
kami belum pernah mendapat masalah seperti itu karena beberapa tempat yang diberikan akses energi listrik dengan energi terbarukan ini hampir semuanya memang tanpa akses dari PLN listriknya. Jadi semuanya kami belum pernah berbenturan dengan masalah ada PLN seperti itu karena memang tidak ada. Jadi effort kami adalah memberikan listrik. Ya. Baik, terima kasih Mbak Sylvia. Ada tanggapan dari Mas Wido ke Mas Suka nih. Definisi dijual nih apa? Kalau ditarik iuran internal untuk maintenance, apa dianggap juga dijual? Tanda kutip. Silakan Mas Suka. Ya, jadi gini, kebetulan juga kami di GIZ itu kami kan support ke beberapa private sector. Jadi kita bukan perusahaan yang profit, jadi kita itu non profit, cuma kita bekerja sama dengan SDM untuk mensupport private sector dalam pengembangan energi terbarukan. Nah, salah satunya kita sedang mendukung salah satu private sector untuk membangun PLTS off grid 16 mega itu di Jambi. Nah, rencananya dari private sector tersebut akan menjual langsung ke masyarakat. Nah, tarifnya itu udah kesepakatan dengan masyarakat tersebut. Jadi per KWH-nya, let's say kalau di listrik PLN kan sekarang 1467 ya per KWH ya. Nah, itu nanti karena lokasi tersebut ada PLN, cuma PLN-nya nggak bisa nyebrang karena ada sungai yang cukup lebar, jadi untuk narik jaringan PLN perlu investasi kabel dan sebagainya kan. Nah, itu ada private sector yang mereka mau bangun pembangkit PLTS dan dijual ke masyarakat dengan tarif masih sedikit di atas PLN, cuma di bawah tarif di bawah harga gas yang saat ini diesel yang saat ini dipakai oleh masyarakat seperti itu. Nah, masyarakat sebenarnya udah sepakat ya nanti tarifnya sekian ribu per KWH gitu. Cuma regulasi karena di Indonesia itu kan ketika kita mau menjual listrik ke masyarakat itu harus mengikuti regulasi yang ada. Salah satunya tadi yang saya sebut ada Permen 38 atau Permen 28 seperti itu. Nah, implementasinya di lapangan memang itu cukup sulit ya. Ini sudah berjalan sekitar 2 tahun, kami masih belum dapat izin untuk menjual itu karena memang ya tadi akan ada beberapa kendala izin dari PLN dan sebagainya. Kalau tanggapan PLN sendiri Mas, kalau itu kan mengajukan izin nih, kalau tanggapan PLN sendiri atas ide itu gimana ya Mas? Ya sebenarnya sih kan untuk prosedur perizinan tersebut kita juga harus izin ke PLN wilayah. Apakah mereka menyanggupi untuk melistrik wilayah tersebut atau enggak? Kalau memang enggak, nah itu private sector bisa masuk. Nah, terkadang ya ini memang kan kita juga di Indonesia pemimpin perusahaan itu silih berganti dan terkadang peraturan juga berubah. Dan izin dari PLN setempat pada tahun kemarin gitu, setelah kita ajukan ke DJK di SDM untuk pengeluaran wilayah usaha, itu tiba-tiba PLN-nya bilang, oh jangan dulu nih, rencana PLN mau bikin jaringan ke situ, jadi private sector ditahan dulu sebenarnya. Memang ini cukup dilematis sih, makanya kami di GIZ mencoba untuk tadi mengevaluasi tentang Permen 38 yang mengenai izin wilayah usaha untuk yang belum berjalan sampai sekarang, seperti itu sih. Siap, makasih Mas Suka. Saya rasa bisa terjawab ya Pak Wido. Mas Wira ada yang ingin ditambahkan? Dari saya sih belum untuk saat ini sih. Ya, silakan Pak Wido jika ingin menanggapi langsung. Ya, itu kelihatannya kendalanya di situ ya, di mana pihak swasta ataupun yang non pemerintah itu mau buat sendiri. Banyak ide yang cemerlang ataupun yang mau dikembangkan, tapi problemnya kendalanya akhirnya kan terbentur oleh peraturan-peraturan ini. Dan seberapa kuatnya lobby dari para energi terbarukan ini untuk mendesak agar permen-permen itu dirubah supaya tidak terjadi bentrokan ini ataupun kendala ini. Lagi pula ada juga kan sistem kerjasama di mana listrik renewable ini bisa digabungkan ke gridnya PLN. Cuman akhirnya kan terjadi pembagian ataupun kompensasi pengembalian. Nah itu seberapa jauh itu bisa dijalankan secara real ya, bukan secara teori ya. Seberapa
kerjasamanya PLN apa baik dalam hal itu, atau selama ini dapat kendala juga bahwa kompensasinya itu tidak dilaksanakan dengan komitmen penuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wido. Benar ya, mungkin nanti kita bisa ini nih sama-sama lagi nih untuk dorong demokratisasi energi kelistrikan di Indonesia nih. Jadi apa ide-ide tadi yang bisa bangun energi juga bisa apa? Karena kita tahu ya yang bisa pengembangan renewable energy ini memang lebih ke komunitas kan ya, jadi lebih kecil gitu. Dan kemampuannya tidak misalnya seperti PLN yang bisa langsung membangun grid. Baik. Ada ke pertanyaan berikutnya. Saya rasa masih ada waktu ya, teman-teman. Dari Mbak Amaranila Lalita, apakah kami sebagai masyarakat awam bisa mengetahui mapping ketersediaan jenis-jenis energi terbarukan yang sudah ada atau ready stock di pasaran nih, seperti Tokopedia-nya? Nah, jadi tidak tergantung hibah atau pemerintah. Jadi ini inisiatif dari masyarakat gitu ya, untuk ketika mau membangun seperti apa, tapi untuk melihat dulu ketersediaannya seperti apa. Mas Wira mungkin bisa jawab karena tadi banyak melihat studi-studinya IESR ya. Ini sebenarnya ada juga studi-studinya IESR, nanti mungkin bisa kita share di sini juga. Silakan Mas Wira. Teman-teman di IESR udah banyak studi juga soal kesiapan pasar untuk energi terbarukan di Indonesia, di Jakarta, dan mereka juga salah satu pendorong utama Gerakan Nasional 1 Juta Solar Atap, jadi bisa coba menghubungi mereka. Jadi mereka bukan developernya, tapi pasti mereka kenal teman-teman developer yang bisa dihubungi kalau tertarik, dan ini untuk solar atap rumahan ya. Saya ya kalau nggak salah sih harganya kira-kira untuk satu rumah 20 juta ya. Memang kalau kedengarannya sedikit upfront cost-nya sedikit besar, tapi bisa di-recoup perhitungannya saat ini kira-kira 8 sampai 10 tahun udah money back lah gitu dengan instalasi segitu. Tentunya ke depannya ROI-nya return of apa istilahnya interest ya, rate of internal rate of return-nya bisa lebih tinggi karena harganya juga akan semakin turun. Selain itu juga ada teman-teman di Enter Nusantara, mereka juga banyak mendorong aplikasi ke sana kemari yang lebih kecil juga, tapi mereka juga bukan developernya, mereka juga LSM, tapi mereka pasti kenal developernya, bisa ngobrol-ngobrol sama mereka. Terus kalau untuk solusi energi terbarukan personal, seperti saya bilang tadi, teman-teman Copernic bisa dilihat deh, di Copernic punya marketplace-nya sendiri, mereka punya solar charger yang kecil-kecil gitu, yang off grid ya solusinya, dan juga mereka juga ada filter air dan hal-hal lainnya yang teknologi tepat guna lah kalau mereka mungkin bisa diperiksa. Terima kasih. Baik, makasih Mas Wira. Ada tambahan dari Mbak Sylvia sama Mas Suka? Ya, Mas Suka. Ya, nambahin aja sih. Jadi kalau memang saat ini udah cukup banyak ya, jadi startup EPC yang bergerak di sektor energi terbarukan, dan paling banyak di sektor solar PV atau PLTS itu bisa dicari di internet itu banyak banget sekarang, udah mulai menjamur. Nah, jadi kalau mau pasang itu ya, kalau mau di Tokopedia sebenarnya bisa aja. Jadi kalau memang udah tahu cara pasangnya dan sebagainya, itu modul surya, inverter, baterai itu bisa dicari di Tokopedia. Cuma kalau ingin yang udah satu sistem udah lengkap, itu biasanya dari EPC ya, itu juga nanti akan ada garansi sistem dan sebagainya, itu saran saya sih. Dan memang tadi juga udah disinggung oleh Mas Wira, saat ini memang harga pembangkit listrik untuk yang on grid itu udah cukup bersaing ya dengan PLN. Jadi kalau mau, kebetulan saya sebelum join di GIZ, ini saya kerja di EPC, jadi sempat dulu juga untuk yang PLTS sendiri kan, kalau untuk rumahan ya, itu bisa BP-nya bisa 5-6 tahun ya, 5 tahun atau 6 tahun. Tapi semenjak ada regulasi yang pemotongan 35% dari PLN, istilahnya ketika kita ekspor listrik ke PLN kan harusnya dibalikin 100% kan, tapi sama PLN hanya dibalikin 65%-nya, 35%-nya diambil sama PLN. Nah itu BP-nya jadi agak lama, bisa 6-7 tahun seperti itu. Nah itu untuk hal-hal seperti itu nanti bisa dikonsultasikan sama yang mungkin lebih paham dari developer atau dari EPC. Dan juga saat ini juga tambahan juga udah mulai banyak opsi-opsi financing. Jadi kalau teman-teman di sini ingin pasang PLTS di rumahnya atau di nggak ingin langsung
uangnya langsung 100% dibayarkan, mau pengen cicilan, atau mungkin hanya ingin bayar listrik per KWH-nya, itu udah mulai banyak sekarang opsi-opsi financing. Itu aja sih dari saya. Ya, ada banyak pilihan sebenarnya sekarang ya Mas Suka ya Mas Wira. Nah kalau di Sumba Bu Sylvia gitu ya, apakah kayak kios sekolah kios energi di sekolah atau masyarakat itu bisa mengusulkan untuk dia dapat, atau pada masa itu sedang ada program gitu? Gimana kira-kira Bu Sylvia? Ya. Jadi memang dari tahun 2015 itu resminya ada program Sumba Iconic Island itu. Jadi ada program bekerja sama dengan HIVOS dan PT Resco. Dan hingga saat ini juga. Jadi pendekatannya dengan menggunakan sekolah, karena ada beberapa anak sekolah dengan angka literasi yang rendah, mereka diberikan beban biaya untuk mendapat satu lampu. Dan kemudian di sekolah itu juga dipasang joule box untuk penyimpanan energi, dan lampu-lampu tersebut di charge di sekolah-sekolah untuk dengan nama anak-anak tersebut. Saya lupa ya, saya kasih fotonya. Tapi itu terjadi di Sumba Timur. Dan juga ada kios energi di beberapa desa dengan kesepakatan antara desa, dan masyarakat desa membangun koperasi. Jadi ada biaya seperti kita bilang uang keanggotaan untuk masuk dalam keanggotaan dari kios energi tersebut. Ya, memang sampai saat ini perkembangan terbaru sekitar tanggal 20 berapa. Kemarin Pak Gubernur sempat datang ke Pulau Sumba, ke Sumba Tengah, dan beliau sempat mengatakan bahwa Sumba salah satu yang terpilih untuk proyek dari 20.000 megawatt untuk penghasil 20.000 megawatt untuk menghasilkan energi listrik dari panel surya yang mau disalurkan hingga ke Peyton Surabaya. Namun hingga saat ini itu baru ya bisa dibilang baru perencanaan dan pencanangan, belum ada implementasi yang lebih dalam. Namun sudah diteliti seperti itu. Dan kami berharap bahwa dengan keberadaan tersebut masyarakat juga bisa mendapatkan keuntungan atau benefit side effect dari keberadaan dari pembangkit listrik tenaga surya ini. Ya, makasih penjelasannya Mbak Sylvia. Ternyata Sumba bahkan udah ini ya, udah secara komunitas ya memandirikan energinya gitu. Ada sekolah, lalu ada koperasi gitu ya. Kita berharap ini direplikasi gitu ya ke daerah-daerah lain gitu, yang tadinya disupport misalnya sama HIVOS dan perusahaan gitu ya, tapi kita berharap Kementerian ESDM nih, kalau seandainya ada yang mendengar, bisa mendorong itu di pulau-pulau terkecil atau remote area ya, kayak di dalam hutan. Tapi harapnya tidak hanya sekedar membangun ya Bu Sylvia ya, tapi juga memberikan kemampuan sumber daya manusia untuk memaintenance itu, dan sumber daya lainnya juga untuk itu, karena beberapa yang kita dengar juga di daerah itu, karena sudah terbangun renewable energinya, pembangkit energi terbarukannya gitu ya, tapi karena belum serah terima dengan pemerintah daerah gitu ya, karena sifatnya hibah, pemerintah daerah juga tidak bisa memberikan menyalurkan anggaran ke situ gitu ya, itu jadi satu kendala juga. Sudah dibangun tapi memang mau disalurkan tapi ada kendala. Ada penjelasan tentang itu Bu Sylvia? Ya, memang karena program kerja pemerintah mengikuti program kerja pusat, dan saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tidak. Saya harus mengakuinya secara jujur bahwa kekurangan kita adalah kebijakan kita tidak memprioritaskan hal tersebut. Untuk saat ini, Sumba memprioritaskan tentang kemiskinan, kemudian pangan, dan kemudian sekarang pertanian, dan tidak pada energi terbarukan. Sepertinya hal ini masih jauh sekali dari pemikiran-pemikiran kami. Tapi
Satu hal yang saya senang karena saat banyak dari organisasi masyarakat pemuda-pemuda dalam organisasi-organisasi baik dari swasta maupun dari pemerintah yang sekarang sudah mulai consider about ini energi terbarukan dan bisa memberikan akses kepada pemerintah tempat dia bekerja untuk consider akan membuat kebijakan ini seperti itu. Dan sepertinya memang saat ini kalau bisa dibilang HIFOS berjalan sendiri, pemerintah jalan sendiri, masyarakat juga jalan sendiri. Tapi kalau saya berpikir bagaimana menggabungkan tiga organisasi ini untuk menghasilkan satu kebijakan yang memang pro masyarakat gitu. Karena kalau seperti tadi Mas Suka ya sempat bilang tentang ada opsi finance, saya malah ingin kejar opsi finance-nya seperti apa, bagaimana jika pribadi itu ingin mengakses itu atau yayasan ingin mengakses itu. Karena sebelum saya masuk ke meeting ini, ada teman juga yang sempat tanya bahwa ada satu wilayah di kabupaten kami, kalau untuk tenaga surya kemungkinan besar bisa untuk dipasang di situ. Dan mereka betul-betul kesulitan juga karena listrik belum masuk sampai di situ. Jadi kalau misalnya tadi Mas Suka bilang ada opsi-opsi finance yang bisa mereka akses, sangat bagus untuk di-share. Jadi teman-teman bisa langsung mengambil opsi itu, langsung bisa menghubungi dan melakukan kerjasama tanpa menunggu lagi pemerintah atau menunggu dari LSM yang ada. Terima kasih. Betul, terima kasih Mbak Sylvia. Memang jalan bareng-bareng itu lebih enak daripada jalan sendiri, nggak lebih capek ya, ada teman ngobrol kayak gitu. Jadi gitu juga kali ya dalam melakukan pembangunan di daerah terkait energi terbarukan, kalau bisa jalan bareng sebenarnya jauh lebih cepat bahkan kira-kira gitu ya. Nah, Mas Suka mau ngasih tahu gitu tentang yayasan-yayasan tadi, bukan yayasan, akses finance tadi, atau nanti bisa di-share ke kita, atau mau langsung? Ya, sebenarnya kalau untuk financing sendiri ya, terkait sebenarnya ada beberapa hal ya. Kalau kita kategorikan untuk yang tadi untuk PLTS, kita ngomongin PLTS untuk perumahan dan sebagainya, itu developer EPC itu kalau ingin tahu ada apa aja itu nanti bisa dibuka di websitenya AESI, Asosiasi Energi Surya Indonesia. Sudah ada list developer EPC yang siap untuk memberikan ini alternatif instalasi dan financing gitu. Nah, tapi kalau kita bicara tentang tadi Bu mengenai ini ya investasi untuk pembangunan pembangkit listrik di wilayah-wilayah terpencil 3T yang memang itu PLN masih belum bisa masuk ataupun PLN masuk tapi ingin membangun pembangkit IPP seperti itu. Nah, sebenarnya bisa dibilang investor-investor luar bahkan dalam negeri itu pada antri gitu. Jadi istilahnya kalau kita tuh ada keran gitu ya, itu udah pada antri, tinggal kerannya dibuka aja itu. Nah, ngebuka keran ini pakai apa ya tadi, regulasi dan juga ini yang emang di Indonesia ini memang bisa dibilang buat investor pembangkit listrik terbarukan itu memang kurang ramah lah seperti itu ininya regulasinya. Tapi kabar bagusnya sih memang dari pemerintah sendiri ada ikhtikat untuk terus mengimprovisasi untuk memperbaiki regulasi-regulasi yang ada agar nantinya investasi di sektor energi terbarukan bisa terus berkembang seperti itu. Betul, karena sebenarnya demand untuk energi terbarukan ini juga tinggi ya. Jadi jadi peluang investasi dan pendanaan hijau juga harusnya bisa lebih terbuka gitu ya. Yeah. Nah, kita ke pertanyaan terakhir kayaknya, dan pertanyaan ini sebenarnya tanggapan dari tentang thorium Mas. Memang thorium benar-benar seru nih. Mungkin Mas Wira udah baca atau saya bacakan dulu Mas Wira? Iya, udah baca bahwa intinya kan kalau yang di chat ya mungkin saya kurang yang lain. Atau saya baru ingat, saya baca aja ya karena ya, nggak semuanya. Iya, baik. Tanggapannya adalah kan uraniumnya nggak usah pakai bahan tambang batu, bisa pakai spent uranium dari PLTN luar. MSR kan tidak perlu dibuat skala besar. Tren dunia sekarang sudah mulai dengan small modular system atau di bawah 100 MW yang punyanya Rolls-Royce. Ada tanggapan dari YouTube tentang diskusi ini? Gitu, Mas Wira, silakan.
Siap, terima kasih. Jadi begini, memang betul gitu, nggak ada yang bilang bahwa kita nggak bisa impor. Tambang batu pun juga bisa kita impor, tapi ya kalau dipikirin ngapain juga kita impor bahkan limbah dari yang udah dipakai dari orang lain untuk kita pakai gitu kan, kita bayar limbah nih gitu kan. Dan juga tujuan saya bilang bahwa maksimum tahun di mana kita bisa mengoperasikannya berdasarkan stok kita sendiri adalah untuk mikir bahwa pada nantinya kita jadi tergantung impor juga gitu. Ngapain kita saat ini udah tahu sistem energi kita kebanyakan minyak bumi khususnya dan batu bara, kita bergantung pada sesuatu yang ada umurnya, dan umurnya bisa kita lihat gitu dalam batu bara tadi kira-kira 80 tahun, minyak bumi kita udah impor dari kemarin-kemarin. Tujuannya adalah ke depannya gimana supaya kita nggak harus impor. Karena hal-hal yang kita impor pun ketika mereka terbatas, stok-stok di negara lain juga terbatas. Ketika mereka mulai habis, apakah mereka akan mau mengekspor ke kita? Kan belum tentu. Gitu. Jadi logika yang saya kedepankan tuh itu. Kita mau NKRI lebih berdaulat. Gitu kan. Nah, memang betul bisa impor dan MSR pun juga bisa bikin lebih kecil. Betul kan? Betul, lebih kecil 100 megawatt. Tapi 100 megawatt pun sebenarnya potensi dampaknya sangat besar gitu kan. Kalau kita mau ke detailnya sana, ada alasan kenapa nuklir itu tidak cocok dengan Indonesia. Indonesia kita di Ring of Fire namanya. Ring of Fire aktivitas tektonik kita sangat besar. Jadi kemungkinan terjadi gempa dan tsunami sangat besar. Jepang aja yang standar safety-nya cukup tinggi, terjadi Fukushima, dan makanya Jepang pun juga mulai keluar dari PLTN. Ya kan? Fukushima itu apa yang terjadi? Mereka udah tahu daerah sana selalu ada potensi gempa, selalu ada potensi tsunami. Mereka udah bikin tsunami wall-nya, udah cukup tinggi 12 meter kalau nggak salah. Tapi toh terjadi juga tsunami yang lebih tinggi dari itu, gitu kan? Jadi itulah terjadinya Fukushima. Di Indonesia pun kalau misalnya ya pengalaman aja gitu. Kalaupun kita ke depannya dibilang oke, kayak belakangan nih, baru kemarin kan kalau nggak salah teman-teman di ITB bilang ada kemungkinan gempa besar dan tsunami di Jawa Barat dan selatan Pulau Jawa nih beberapa hari, beberapa bulan ke depan mungkin, gitu kan. Jadi udah ini early warning bahwa ini lagi ada pergerakan akan terjadi nih. Dan kita udah ngeluarin, mereka udah banyak mengeluarkan bahwa oke, ini apa yang perlu dilakukan, kira-kira tingginya 12-20 meter, kalau terjadi langsung cari ketinggian 30 meter. Harapannya sih ke depannya kita udah belajar gitu. Tapi kalau melihat pengalaman sebelumnya susah dibilangin gitu kan. Jadi saya juga curiga ini PLTN kalau udah dibilangin kita perlu bikin safety measures-nya berlapis, juga apakah benar akan dijalankan. Selain itu nanti limbahnya itu juga perlu penyimpanan yang kedap air dan juga penyimpanan yang stabil secara tektonik. Karena biasanya ditanam di bawah tanah lah dengan satu cara atau cara lainnya gitu kan. Kalau terjadi retak gimana? Kalau kita construction engineering-nya juga cari-cari yang murah-murah aja gitu istilahnya kan, itu bahaya banget kalau nanti limbahnya masuk ke air tanah gitu. Jadi saya akan sangat menyarankan ngapainlah kita, karena ngembangin teknologinya pun saat ini kita belum siap gitu kan. Terus nanti kita harus banyak perizinan dan banyak orang akan monitoring bahwa ketika kita enriching uranium gitu kan, ketika kita Halo? Ya, masih mendengar, Mas Wira? Ya, saya kira sayanya terputus, maaf. Jadi, nah ketika kita memperkaya uranium kita tuh mulai akan diperhatikan oleh banyak orang gitu kan. Mereka akan mempertanyakan, kita benar nggak memperkayanya hanya ke level untuk memproduksi energi, bukan buat bikin senjata gitu kan. Itu nanti masalahnya banyak lagi gitu. Ya sudahlah, buat apa gitu kan. Oh ya, dan ada juga, maaf kalau boleh namain, tren belakangan ini gitu kan di berbagai negara, teman-teman ISR juga pernah bikin dan mereka ngepost di Instagramnya mereka kok banyak infografis gitu soal banyaknya proyek PLTN itu seringkali gagal. Dan jadi pertama misalnya saya bilang oke, ini kita bikin 100 megawatt hanya perlu $1 juta misalnya gitu kan. Ada tren dia bakal terlambat. Ketika terlambat karena pemasangannya semuanya harus beres segala macam, seperti di Prancis gitu kan, suka bermasalah. Jadi mereka waktunya jauh lebih panjang, berarti cost-nya meningkat jauh. Kadang-kadang udah telat, cost-nya udah meningkat, pada akhirnya dibatalin sama sekali karena ya udah terlalu repot aja gitu kadang-kadang. Jadi menurut saya kurang bijak lah kalau kita melongkap ke sana. Mendingan ke renewables, dan renewables bisa mulai jauh lebih kecil, resiko ruginya juga jauh lebih kecil. Yang gampang-gampang aja lah. Benar, dan mundur sebenarnya secara waktu ya, karena nuklir ini teknologi lama sekali sebenarnya. Bahkan ya Chernobyl, Fukushima dan sebagainya gitu. Jadi ya secara tidak langsung sebenarnya kita step ahead gitu ya, memandang masa depan yang tidak perlu impor energi dan sebagainya, karena di sini juga banyak gitu ya. Baik,
Sebenarnya ngomongin nuklir itu ada istilah trilema analogi juga ya Mas Wira ya teman-teman. Jadi kalau mau kualitasnya naik, keamanannya naik, maka harganya juga akan semakin mahal dan kecepatannya juga akan semakin tinggi. Jadi butuh keseimbangan yang cukup banyak sebenarnya dari trilema analogi itu sebenarnya kalau mau ngomongin nuklir. Baik, tapi kita udah jam 5:30 di sekitar WIB gitu ya Mbak Bu Sylvia, mungkin udah jam 18:30 ya Mbak ya, Bu ya. Teman-teman kita coba untuk cukupkan dulu diskusi kita hari ini. Saya minta 1 menit gitu, mungkin bisa dari Mas Suka, Mbak Bu Sylvia, Mas Wira, untuk menutup. Oh, oke. Ya, kalau dari saya tadi yang saya sampaikan mengenai green hydrogen ya, itu kenapa saya membawa topik green hydrogen, karena memang ini merupakan topik yang memang cukup baru ya, nggak hanya di Indonesia tapi juga luar negeri juga masih baru, penelitian juga masih dari tahap awal, tapi memang ini potensinya cukup besar, jadi menjadi sebuah potensi untuk tadi mendekarbonisasi berbagai sektor, tidak hanya sektor listrik, tapi juga transportasi, heat, dan juga industri seperti itu. Nah, mengenai sumbernya, pastinya kami mendorong dari sektor energi terbarukan. Jadi kita juga harus mulai mengurangi grey hydrogen atau blue hydrogen yang berasal dari fossil fuel. Karena apa? Ya karena kita yakin bahwa kedepannya memang fossil fuel pasti akan habis ya. Dan jangan sampai kita menunggu habis dulu baru kita sadar dan kita baru mengembangin. Nah itu udah telat sih. Nah ini mumpung masih ada kesempatan, harusnya kita ada apa ya? Mulai punya itikat ya, the approach baik itu dari technological approach, business approach, dan juga political approach untuk mengembangkan teknologi energi terbarukan. Dan juga pemerintah juga harusnya mulai melirik subsidi untuk sektor energi terbarukan, jangan hanya batu bara dan minyak yang disubsidi sehingga seolah-olah di masyarakat terkesan murah padahal itu disubsidi seperti itu ya. Dan saat ini energi terbarukan sudah mulai dilirik untuk pengembangan di sektor-sektor yang lain seperti itu. Nah itu aja sih dari saya. Kedepannya kita bisa terus berkolaborasi untuk kemajuan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Amin. Baik, silakan Mbak Mas Wira. Terima kasih. Dari saya sih ya udah, kita mendingan benar-benar berpikir soal kedaulatan Indonesia. Kita mau Indonesia bukan cuma 50, 100, 150 tahun. Semoga buat anak cucu kita beneran gitu. Yuk kita mendorong energi terbarukan. Terima kasih. Baik, Bu Sylvia, silakan. Ya, saya bicara di sini seperti seolah-olah bahwa saya dari pemerintah, padahal ya artinya bahwa berjalan sendiri yang seperti tadi Mas bilang tidak gampang. Kami dari pemerintah mencoba memberikan yang terbaik, tapi kami juga butuh dukungan dari masyarakat dan dari berbagai sektor. Sepertinya kata kunci bagi saya di sini adalah kolaboratif. Bukan saja soal dukungan dana, tapi juga dukungan effort kita pada mencerdaskan atau memberi dorongan pengetahuan bagi masyarakat tentang pentingnya ya energi terbarukan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sylvia, terima kasih Mas Uya, terima kasih Mas Suka dan teman-teman yang lain. Kita bicara walaupun singkat ya, sekitar 2 jam lebih gitu, tapi cukup komprehensif saya rasa. Tadi di awal Mas Wira udah menjelaskan tentang energi terbarukan, terus juga memberikan warning sebenarnya gitu ya, bahwa krisis energi ini di depan mata dan kedaulatan harus tepat diakselerasi gitu ya, termasuk pengembangan energi terbarukan di Indonesia lah khususnya gitu. Nah, Mas Suka juga tadi udah ngomongin tentang green hydrogen yang sebenarnya Indonesia juga punya potensi ke sana, bahkan impor gitu. Dan Bu Sylvia di Sumba bahkan udah memberikan aksi nyata gitu ya, ada sekolah-sekolah, ada desa yang benar-benar sudah mandiri secara energi, terlepas dari memang secara maintenance dan sebagainya memang butuh pembenahan dan kolaborasi bersama. Sekali lagi terima kasih semuanya, terima kasih Mbak Bu Sylvia, terima kasih Mas Wira, Mas Suka, Mas Richard, Mas Inki, teman-teman NU Channel yang udah mengamplifikasi diskusi kita hari ini. Ada Mbak Puri juga, Mas Grahat, Mas Mumu yang ada Pak Rizia juga yang malang melintang juga di isu energi terbarukan.
Terima kasih semuanya teman-teman. Kita ketemu lagi di diskusi sekolah milik publik di diskusi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih, selamat malam.